National Park is an exotic destination with a beautiful flora and fauna. Once you go to Kutai National Park, you want to visit again. That's I feel. This is not my first trip to Kutai National Park, but this time is the most memorable. I get new and different experience being to visit a new place for me. Feel the sensation I've never got before. Finally, I got the dream trip I craved. Thank you, Kutai National Park. My trip will not be amazing without you. Oke, baik Bapak dan Ibu, selamat siang, selamat datang di obrolan santai bersama Taman Nasional Kutai. Selamat datang kembali di Cafe Taman Nasional Kutai. Selamat siang. Selamat siang. Oh, gitu. Saya tuh bingung gini-gini tuh. Bukan Pak Edi. Kedengaran nggak? Kedengeran. Aman aja aman. Oh, ya, ini sesi yang kelima, berarti sudah 9 Taman Nasional ya, 1 BKSDA. Sekarang kita akan pergi jalan-jalan ke Taman Nasional Lawrence dan Taman Nasional Bukit 30. Virtual guide kita kali ini ada Bu Pipin dari Taman Nasional 30 dan ada Pak Aca Sokoy dari Taman Nasional Lawrence. Karena beliau berada di posisinya di Lawrence, mungkin sinyalnya agak susah. Susah sinyal. Tapi mudah-mudahan nanti bisa bergabung di tengah-tengah perjalanan kita. Untuk itu kita akan mulai nanti dengan Bukit 30. Yang belum kenal dengan saya, nama saya Edi Purwanto. Saya pelayan di kafe ini. Juragan saya ada Pak Nur Patria Kurniawan. Hari ini host kita tetap ada Mbak Sari dan Mbak Nina. Kemudian bintang tamu kita ada Mbak Davina dan Bang Caca, Bang Rija Marlon. Selamat siang. Selamat siang semua. Siang. Dan untuk menyambut tamu kita kali ini, saya persilakan kepada Juragan Pak Nur Patria untuk bisa menyambut tamu-tamu kita yang datang ke kafe. Silakan Pak Nur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kita semua. Selamat sore. Salam tangguh, salam sehat, salam ngopi, kata Mbak Sari kan. Terima kasih. Mudah-mudahan sore ini sesuai yang kita biasa sampaikan, obrolan santai, namanya juga obrolan santai. Kalau tidak santai jangan ngobrol, kalau nggak ngobrol jangan santai juga. Jadi hari ini harus mengalir sesuai dengan karena sudah kelima, harusnya lebih enjoy dan lebih santu apa? Kalau bahasanya santuy. Mbak Nina itu Santuy. Santuy. Apa itu? Tahu bahasa apa itu? Mudah-mudahan sore hari ini kita bisa mendapatkan banyak masukan, apalagi ini bintang tamunya sore hari ini ada Bang Caca dengan nama latin Rija Marlon. Nah, itu yang sudah malang melintang di dunia persilatan fotografer. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan, dan ada Mbak Davina yang tagline-nya selalu orang hutan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak bercerita, meskipun Loren itu nanti dingin, apakah orang hutan bisa ditaruh di dingin ya, monggo nanti Mbak Davina yang bisa memoles, memberikan bagaimana cerita kira-kira gitu. Dan tidak kalah pentingnya yang masih setia, Mbak Nina Amban dan Mbak Sari Kuswoyo masih mau dan memberikan memandu kopi ini sehingga sampai kepada para hadirin semua. Dan terima kasih, ini teman-teman kayaknya nih Pak Aca Sokoy sudah ini, Ipar ini sudah masuk, ini sudah masuk itu udah kelihatan tuh. Ipar sudah masuk, selamat datang Ipar, terima kasih bisa hadir. Kemudian Mbak Yu saya, Mbak Vivin dari Bukit 30. Mudah-mudahan bukitnya tidak berkurang, tetap 30 karena kemarin ada Bukit 12. 30 mudah-mudahan nanti menurun, ada Bukit 10, Bukit 11, nggak tahu lah, nanti bisa ditanyakan sendiri dan diceritakan oleh beliau. Ini juga Bang Joni Lagawurin dari Taman Nasional Kayen Mentarang, ini Pak Nandar dari BKSDA, wah ini kayaknya lengkap ini. Ada juga dari Papua ini kawan ini, Bang Yarman dari Wasur. Wah, halo Wasur. Luar biasa ini pokoknya hari ini. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, mudah-mudahan hari ini kopinya sangat enak karena diaduk oleh
Pak Edi dan teman-teman di Taman Nasional Kutai. Intinya Kopi kami Teluk hanya Kaba. memberikan obrolan ini menjadi hal yang positif. Jadi saya ingin berpikirnya positif-positif. Wisata apapun itu dari sisi positif untuk kita bahas dan obrolkan sore hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau kopinya misalkan nanti kurang kental, kita bisa sambung malam hari atau besok pagi. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Patria. Bapak dan Ibu, acara ini selanjutnya akan diambil alih oleh Mbak Nina dan Mbak Sari. Saya cuma mengingatkan saja buat Mbak Nina dan Mbak Sari, jangan lupa memperkenalkan bintang tamu kita. Siapa tahu ada yang baru bergabung dan belum kenal dengan bintang tamu kita. Selanjutnya kepada Mbak Nina dan Mbak Sari dipersilakan. Oke, terima kasih Om Edi. Saya minta di-mute semuanya teman-teman, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Salam budaya. Oke, terima kasih masih mau mendengarkan suara-suara sumbang ini. Saya dengan Sari. Yang masih setia lah dengan Cafe Taman Nasional Kutai. Oke, hari ini saya ditemani oleh para sahabat-sahabat saya. Ada Riza Marlon yang stay-nya di Bogor. Davina juga teman saya, sahabat saya. Siang ini bisa bergabung, walaupun last minute ya Dav ya. Sorry gitu kan. Kita todong. Oke. Dari saya itu aja. Mungkin Mbak Sari mau nambahin? Saya senang sekali bisa bergabung kembali karena minggu lalu itu saya last minute karena serangan vertigo sampai roboh. Jadi hari Sabtu ini saya bisa bergabung dan berjalan-jalan lagi untuk menikmati wisata virtual saya. Berarti itu adalah suatu hal yang amat besar, berkah. Karena biasanya kalau udah vertigo tuh robohnya gawat sekali. Tapi mudah-mudahan setiap hari Sabtu karena tahu bahwa akan jalan-jalan secara virtual ke taman-taman nasional yang ada di Nusantara ini, bukan cuma saya aja, mungkin yang lain-lain juga teman-teman yang lain yang mungkin sudah penat dengan nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh jalan-jalan. Terus mungkin untuk beberapa yang masih muda seperti saya ada batasan untuk pergi ke mall 45 tahun nggak boleh masuk, jadi mendingan kita ngeliat-lihat Taman Nasional aja, karena saya sudah masuk golongan yang tidak boleh masuk mall lagi. Mudah-mudahan daripada masuk mall, kita masuk Taman Nasional aja. Betul kan, Nina? Yes. Setuju. Tambahan sedikit, kita obrolan santai, yang intinya adalah mengenalkan rumah kita adalah Indonesia, bagiannya adalah Taman Nasional. Jadi kita obrolan santai, kita ingin mengenal apa aja sih isi dalam rumah kita Taman Nasional Bukit 30, rumah kita Taman Nasional Lawrence, biarlah mereka berdua yang mengatur secara adat. Kita cuma ngikutin aja. Oke? Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan satu lagu. Walaupun saya suaranya pas-pasan, tapi saya pede sekali. Untuk saudara-saudara saya yang di timur sana. Ini apa kamu? Untuk saudara-saudara timur saya. Tanah Papua, tanah yang kaya, sudah kecil jatuh ke bumi. Bersama angin, bersama angin, aku ini bersama. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama aku di bersama. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Ia nanti langit terbelah. Papua. Oh, 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 oh.
keriting rambut Aku hitam kulit keriting rambut biar nanti langit terbelah. Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, sudah kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebatas kaki adalah kata harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir, sama angin bersama aku hitam kulit keriting rambut aku Papua. Hitam kulit keriting rambut aku Papua. Biar nanti langit terbelah. Aku Papua, keriting rambutku. Hitam kulit keriting rambut aku Papua. Hitam kulit keriting rambut aku Papua. Biar nanti langit terbelah. Aku Papua. Oke, thank you. Sorry suaranya nggak bagus, gue bukan penyanyi. Tapi saya memberikan hadiah untuk saudara-saudara saya di timur terbit matahari. Silakan, Bang. Koi, siapa presentasi pertama? Terima kasih. Oke, Bukit 30 ya. Siap ya. Oke, Mbak Vivi, saya kasih waktunya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah telah mempertemukan kita semua dalam acara yang luar biasa. Dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap sehat walafiat pada saat COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Yang pertama, terima kasih buat Komandan TN Kute yang sudah mengundang saya untuk hadir di acara ini. Suatu kesempatan yang bagus buat kami, Balai Taman Nasional Bukit 30. Dan khususnya buat saya ketersanjung banget nih Om. Thank you ya Om. Mbak Vivi, waktunya 10 menit ya. Yoi, nanti ingetin ya Mbak. Iya, pakai alarm. Mbak Nina, Mbak Sadio Kuswoyo, Mbak Davina, Bang Aca. Sama ini saya cuma lihat tayangan, lihat bacaan. Sekarang kita bisa berinteraksi langsung. Ya. Sesuatu yang luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian saya pengen menyapa teman-teman komandan-komandan yang hadir di sini. Alhamdulillah bisa jumpa lagi di sini. Dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya di Taman Nasional Bukit 30 sejak Oktober sih, belum lama. Jadi Taman Nasional Bukit 30 dengan luasan 144.223 hektar. Secara administrasi itu masuk di dalam Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Khususnya ada 2 provinsi Mbak Nina. Ya. Jadi di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagian besar memang di Riau, sebagian kecil di Provinsi Jambi,
tepatnya di Kabupaten Tebo dan Tanjung Jabung Barat. Taman Nasional Bukit 30 merupakan taman hutan hujan tropik dataran rendah yang tutupan lahan-lahannya hampir relatif masih bagus dengan keragaman satwa, kemudian flora faunanya. Di sini satwa kuncinya adalah harimau. Keberadaan harimau juga masih terjaga dengan bagus karena kita lihat dalam setiap kamera trap yang kita lihat satwa mangsanya sangat berlimpah. Jadi harimau di sini masih cukup aman untuk hidup di dalam kawasan Taman Nasional Bukit 30. Ini Bukit 30? Iya, Bukit Ada 30. dari Kalimantan. Kalau ini kawanku kuliah. Kalau ini artis udah pindah Itu di mute kah? Halo operator, itu di mute. Kita Ya, terima kasih. Ada artis-artis memang di sini, tapi tolong Bu, coba jangan kenceng-kenceng ngomongnya, tolong di mute. Lanjut, Terima lanjut, kasih. Pak Pipin. Untuk awal mungkin perlu kita lihat dulu tayangan terkait Taman Nasional Bukit 30, Mbak Nisa, tolong mungkin untuk videonya bisa ditayangkan. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth. Ooh. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage, it isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Mbak Pipin kalau bisa. Oke, baik. Ini adalah Camp Granit, ya, wisata yang potensi wisata yang sedang kita kembangkan saat ini di Taman Nasional Bukit 30 adalah wisata alam. Camp Granit ini adalah lokasi Camp Granit. Dan satu lagi nanti ada wisata budaya dengan adanya Suku Talang Mama. Camp Granit ini bangunan tua, Mbak. Ini bekas peninggalan dari tambang granit yang kemudian berakhir masa konsesinya dan ini masuk di dalam penetapan Taman Nasional Bukit 30. Meskipun situasinya masih apa adanya seperti itu udah berumur mungkin udah 20 tahun lebih. Ini satu-satunya wisata alam yang ada di Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Di situ panoramanya yang luar biasa, bagus sekali. Kemudian didukung ada air terjun. Kemarin juga dibangun di situ kolam renang untuk menampung air terjun yang memang setiap saat debit airnya tinggi, yang terus mengalir setiap saat. Itu kita manfaatkan menjadi kolam renang. Kemudian trekking juga ada di sana, mau trekking jarak 1 jaman atau mungkin lebih lama lagi di situ ada. Kemudian kita bisa outbound, tempat pelatihan bisa dilakukan di Camp Granit. Akses untuk menuju Camp Granit ini bukit ya, pas di atas bukit ini Camp Granit ini. Kita bisa lihat view-nya dulu luar biasa bagusnya. Untuk menuju Camp Granit ini sekitar 2 jam dari Pematang Indragiri Hulu, dari Kabupaten Indragiri Hulu, dari kota Rengatnya, ibu kotanya, ataupun dari Tembilahan 2 jam. Camp Granit ini yang menjadi tantangan buat kami saat ini bahwa Camp Granit ini menjadi tujuan wisata utama di Indragiri Hulu yang sudah diperdakan sejak tahun 2019. Jadi ini yang menjadikan tantangan kita untuk mewujudkannya tahun depan, beberapa tahun lagi itu targetnya seperti itu. Kemudian ada wisata budaya. Wisata budaya itu yaitu keberadaan suku Talang Mama, ialah banyak kearifan lokal yang kehidupan mereka banyak kearifan lokal yang memang menjadi
yang pas membuat mitra, menjadi mitra kita di dalam melakukan konservasi di dalam kawasan, menjaga kawasan, karena kehidupannya begitu sederhana, tapi mereka banyak contoh, misalnya harimau di dalam kawasan Taman Nasional itu cukup banyak. Hidupnya suku Talang Mama itu di lintasan harimau, tapi hampir tidak pernah ada konflik di antara kehidupan masyarakat dengan keberadaan harimau. Itu karena mereka punya kearifan lokal bagaimana mereka bisa hidup bersama, dan malah mereka menganggap bahwa harimau itulah datuk. Mereka kalau menyebutnya adalah datuk, dan mereka menghormati keberadaan datuk. Mereka menganggap bahwa datuk-datuk itu menjaga kehidupan mereka juga. Nah, seperti itu kearifan lokal yang ada di suku Talang Mama. Akses menuju suku Talang Mama itu hidup di sisi Sungai Batang Gansal, ya cukup menantang lah, cukup perlu adrenalin yang cukup untuk bisa sampai ke lokasi suku Talang Adakah Mama. foto yang bisa ditunjukkan Mbak Vivin yang arah, misal tadi kan Mbak Vivin Itu mungkin Mbak di itunya tadi Mbak Nisa di apa? mungkin kita review kan lagi ada deh. gambar. Ya, oke. Coba. Nah, itu ada. Mungkin di next aja lah Mbak. Ini kan tadi udah ini tadi sudah, lanjut kamu terus Mbak. Ada foto yang di sungai. Nah ini sungai Batang Gansal yang kita untuk mencapai lokasi terdekat itu sekitar 2-3 jam kita pakai perahu ini. Sungai Batang Gansal ini juga susah untuk mencapainya, karena kalau dia terlalu rendah kita nggak bisa lewat, kalau terlalu tinggi juga akan sulit. Luar biasa untuk mencapai ke lokasi di mana suku Talang Mama itu tinggal. Inilah sini. Dan ada satu lagi yang memang lewat darat, itu jalannya luar biasa. Naik motor itu harus dari titik luar itu bisa 3 jam dengan lebar jalan selebar motor. Nah, seperti itu untuk menempuh lokasi dari suku Talang Mama. Lanjut Mbak Nisa. Ini kita kemarin ini sekolahan di suku Sadan. Mereka masih kurang untuk segi pendidikannya, dan kami juga melakukan fasilitasi mendorong agar ada pembelajaran yang layak di suku Talang Mama. Ada lagi Mbak, next gambarnya. Yang tadi Mbak, yang perahu tadi sebelumnya Mbak Nisa. Itu kemarin kegiatan kami yang terakhir ke sana adalah pemberian bantuan, memberikan bantuan untuk masyarakat di suku Talang Mama yang di desa Sadan terkait dengan penguatan imun menghadapi COVID-19. Mungkin sementara itu Mbak Nina. Oke, nanti baik. dengan pertanyaan ini Kita sambil data jalan aja ya. Oke, baik. nanti bisa didiskusi, ditarik aja ininya. Ya, baik kita. Mbak Vivin, aku tertarik dengan tadi cerita suku Talang Mama, gitu kan, yang dia sangat hidup berdampingan dengan alam ya, gitu kan. Tadi ada harimau gitu kan, bahwa disebutnya Nini Mama ya. Nini Mama. Mama ya, karena waktu saya ke Bukit 30 tahun 2000 kalau nggak salah, itu sempat cerita juga. Jadi kalau harimau turun ke bawah, memberikan satu sinyal gitu kan, nah itu akan ada bencana atau sesuatu yang merugikan suku Talang Mama itu nggak tahu, itu udah lama banget, nggak tahu benar, nggak tahu. Dan yang kedua, saya rasa kearifan lokalnya itu masih sangat terjaga banget tuh Mbak Vivin. Nah, kalau bisa ceritakan sedikit tentang budayanya dia dan kearifan lokalnya dia tuh sangat asik tuh, biar teman-teman yang Zoom ini bisa dapetin informasi dari Mbak Vivin dan teman-teman. Mungkin ada yang bisa cerita tentang kehidupannya si suku Talang Mama tadi, karena asik banget tuh kalau diceritain, karena dia sangat berdampingan dengan alam. Ya, silakan Mbak Vivin. Jadi bagi suku Talang Mama yang tadi saya sebutkan bahwa harimau itu adalah datuk buat mereka. Oh, ya, datuk. Dan mereka merasa terjaga dengan adanya datuk. Suku Talang Mama ini berbagi Mbak, kalau mereka panen madu. Yes. Itu pasti akan ada sebagian madu ditaruh di satu tempat
besok madu itu akan habis karena memang akan dimakan oleh harimau. Kemudian duren, panen duren kan memang tumbuh-tumbuhan di sana masih sangat banyak ya. Mereka tinggal panen. Di sana itu ada duku, ada duren, ada manggis, itu masih bisa diambil, dimanfaatkan oleh masyarakat suku Talang Mama. Kalau duren itu mereka panen duren, mereka akan menyiapkan, bukan menyisihkan, bukan sisanya, tapi mereka menyediakan bagian untuk datuk. Dan besok pagi itu bisa dilihat duren itu terbelah. Kalau kita buka belah duren itu habis ya Mbak, kebuka gitu kan. Yes, kalau mereka itu kayak membuka pisang gitu loh. Perpangsanya dibuka begini, bersih, habis bersih. Itu artinya datuk sudah memakannya. Dan mereka merasa senang kalau apa yang mereka siapkan dan habis oleh datuk. Ini juga ada cerita bahwa ada seorang dari mereka itu kehilangan jejak ya. Aku nggak tahu kenapa kehilangan jejak, tapi mereka bingung untuk mencari tempat pulang. Mereka melihat datuk, itu malah datuk itu menunjukkan jalan pulangnya mereka, bukannya malah bukan malah mengancam atau bagaimana, enggak, datuk itu lewat, ya terus diikutin jejak si datuknya, mereka kan kembali ke tempat mereka. Itu sedikit contoh bagaimana kearifan lokal yang mereka bangun, yang mereka keseharian mereka, tapi mereka menyatu dengan alam sehingga harmonislah kehidupan mereka dengan harimau yang ada di dalam kawasan. Nah, kemudian ya masih belum ya, belum. Lanjut. Ada ini juga Mbak, terkait ada memang sih yang mereka lakukan agak kontroversial dengan kita, tentang seperti kalau mereka mau membuka ladang, mereka kan pasti membakar. Itu tidak bisa kita hindari karena mereka ada ritual di sana. Tapi di dalam membakar ternyata mereka juga tidak asal membakar, mereka sudah pasang pembatas bahwa api ini tidak boleh keluar dari tempat yang memang direncanakan untuk dibakar. Dan yang dibakar pun adalah bekas pembakaran tahun lalu. Jadi berotasi seperti itu, bukan mengambil hutan alam yang utuh, tidak seperti itu. Jadi itu yang di kearifan mereka ya. Kalau kami pikir bahwa itu akan mereka juga tahu bahwa api ini tidak bisa dibiarkan, tapi mereka tidak ada cara karena memang di situ ada ritual mereka yang tidak bisa dihindari. Oke. Bang Vivin, seandainya, ya silakan Mas Ari. Sangat menarik sekali kalau kita bicara mengenai kearifan lokal, karena biar gimana pun juga sepertinya bukan hanya di Taman Bukit 30, tapi saya banyak sekali mendengar cerita, walaupun kadang-kadang ceritanya jadi agak sedikit horor atau agak sedikit spooky gitu ya, berkaitan dengan kearifan-kearifan lokal. Padahal kalau kita pikirkan lagi gitu ya, sebelum apa yang kita tahu sekarang dan apa yang kita dapat dari pelajaran di sekolah, mereka itu kan boleh dibilang kan tidak tahu sekolah kayak yang kita jalan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Sementara mereka hanya mungkin menjalankan sekolah di alamnya. Tetapi apa yang sudah diberikan oleh alam sekitar atau yang sekarang kita selalu sebut-sebut sebagai kearifan lokal, itu jauh lebih canggih nggak sih Mbak dibandingkan dengan ilmu yang kita dapat di sekolah? Artinya mungkin tidak bisa dibandingkan sejajar ya Mbak. Mungkin tapi ada hal-hal yang dari kami yang belum banyak yang kita tidak tahu, tapi mereka tuh ada di situ. Seperti contohnya mereka jauh dari dokter, dari puskesmas, tapi mereka bisa hidup sehat. Artinya mereka melakukan pengobatan sendiri dari dalam dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, yang kita sendiri kan mungkin tidak pernah tahu hal itu. Jadi itu akan bisa menambah kekayaan kita. Ternyata bisa di alam dengan situasi yang, ya kan situasinya minimal sekali kan di sana. Ya. Tidak seperti kita yang proteksinya banyak, tapi toh mereka bisa tetap hidup, bisa tetap beraktivitas seperti biasa, seperti itu. Jadi standar minimal hidup mereka lakukan meskipun jauh dari apa, tidak juga sakit. Oh ya Mbak Nina, yes. Saya ada teman-teman di sini mungkin yang bisa menambahkan dari TNBT. Itu ada Pak Lukman, ada Pak Asmardi. Pak Lukman kalau memang mau menambahkan boleh ya, nanti dibuka aja itu di-unmute aja kalau memang menambahkan, karena teman-teman ini juga yang punya pengalaman di lapangan lebih banyak, jadi bisa menambahkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, pertanyaan saya, waktu itu kan pernah ya di Bukit 30, kalau nggak salah new release orangutan ya? Saya bertanya dengan Pak Lukman ya. Pak Lukman? Pak Lukman?
Mm-mm. Pak Lukman dibuka itunya. Unmute. Mute-nya, Oke. unmute. Pak Lukman, Oke. saya pernah dengar ya, waktu itu pernah nyuri-rilis orangutan itu tahun berapa kira-kira ya? Kalau dari sejarahnya memang dari awal Bukit 30 dibentuk itu memang ada kegiatan bersama mitra waktu itu dengan FZS, Frankfurt Zoo Legal Society. Ada kurang lebih hampir 12 tahun juga sudah dimulai rilis. Jadi mereka kebanyakan ada di Jambi posisinya. Jadi mereka ada di sekitar Sungai Pengaian, kemudian di daerah Suwo-Suwo, dan sampai saat ini memang kegiatan itu masih berlangsung. Sedangkan di Jambi sendiri ada 2 stasiun untuk orangutan. Orangutan untuk Introduksi ya. melaksanakan rilis. Jadi mereka juga sebelum dilakukan rilis ke alam, mereka melakukan adaptasi dengan adanya sekolah orangutan juga pada lokasi tersebut. Dan untuk tingkat hidup dari masing-masing ini belum bisa terpantau dengan pasti berapa persen orangutan yang bisa memang survive, bisa hidup setelah kita lakukan rilis. Sampai saat ini kita masih terus melakukan kajian-kajian terkait bagaimana sebenarnya rilis yang kita lakukan di Taman Nasional Bukit 30, kemudian kesesuaian atau jumlah pakan yang tersedia di kawasan, dan mungkin dalam beberapa waktu mungkin akan dilakukan juga rilis nanti dengan Ibu Kepala Balai. Kemarin kita sudah konsultasi bagaimana proses rilis yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Kita melakukan sosialisasi tersebut kepada masyarakat, terutama yang berada di kawasan penyangga ataupun di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30. Karena jika tidak kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu, maka dikhawatirkan konflik antara manusia dengan orangutan sendiri. Dan sebenarnya kan jika memang orangutan tersebut memang sudah bisa survive, sangat jarang sekali mereka keluar dari hutan, apalagi ketersediaan pakan yang ada di dalam kawasan cukup memadai, mereka jarang turun ke bawah dan mereka sangat-sangat bersih untuk hidupnya dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Mereka hampir setiap hari membuat sarangnya, dan mungkin untuk bisa kita promosikan jika memang nanti ke depannya kita mau rilis dalam 1-2 bulan ini akan kita lakukan rilis orangutan di wilayah Indragiri Hilir di Resort Keritang seksi wilayah 12. Mungkin itu saja, Mbak Nina. Oke, thank you. Berarti masih mendata terus ya orangutan yang ada di Bukit 30 ya? Iya, iya. Nah, saya pengen tahu wisata selain tadi apa namanya yang pertama di awal tuh yang ada resortnya. Selain itu apa lagi? Granit. Iya, granit. Ya, selain itu apa lagi Mbak Vivin atau Pak Lukman yang yang kalian bisa sajikan? Kenali rumah kalian terhadap teman-teman saya yang ada di Zoom ini, supaya kita bisa ke Bukit 30 untuk berwisata, wisata alam. Yang pertama wisata panoramanya memang bagus di situ, bagus banget. Ya alternatif relatif ya, semua tempat punya bagus, tapi bagi saya tuh luar biasa panorama yang ada di Camp Granit. Di sana burung juga ada, Mbak, burung. Oke. Di sana kita lakukan inventarisasi burung dan ditemukan berapa jenis burung rangkok. Itu mungkin nanti Pak Lukman bisa lebih detail menjelaskan berapa jenis rangkok yang bisa kita jumpai di Granit. Kemudian trekking ya, jungle trek. Sebenarnya kita juga kemarin tahun ini punya rencana mau bikin jungle trek untuk wilayah ya, kita expose untuk biar banyak pesertanya. Cuman kena COVID begini dia nggak bisa jalan juga akhirnya, jadinya mandek juga jungle track-nya. Kita rencana untuk bikin jungle track. Saya masih ke hutan, Mbak Vivin. Ke hutan ya? Iya, tapi asik Mbak, benar. Itu jungle track-nya nanti Pak Lukman tuh yang tahu berapa jam. Di situ ada tawaran mau yang pendek, mau yang panjang. Nah, seperti itu di dalam kawasan hutan yang fresh, benar-benar yang mau hutan dan di dalam kawasan itu luar biasa. Beda dengan kalau kita jalan di luaran ya. Iya. Kemudian ada air terjun yang bisa kita manfaatkan untuk wisata alam. Di sini ya kunjungan lumayan tinggi dari sini. Pak Lukman bisa lengkapin mungkin, Pak Lukman. Kalau wisata budaya atau tadi kan asik tuh kalau kita bisa mengetahui suku Talang Mama ya. Bagi saya kalau yang suka alam dan budaya, bagi saya itu adalah daya jual ya? Atau ya itu bagaimana kita bisa hidup di dalam bersama dengan mereka itu apakah sudah ada paketnya gitu kan, pasti kan mereka kepo nih yang di sini nih
teman-teman bisa asik kali kan, seru banget kali ya kalau kita ke Suku Talang Mama berkenalan. Nah itu bisa nggak sih kita bisa ke sana gitu, atau ada paketnya, atau Suku Talang Mama nggak bisa untuk dijadikan live in di sana atau apalah, saya nggak tahu. Coba saya minta informasi dari Bang Lukman, mangga atuh Bang. Baik, terkait masalah wisata budaya yang seperti yang sampaikan Mbak Nina, bukan malah terakses, malah sebenarnya kan itu salah satu kenapa Taman Nasional Bukit 30. Jadi dasar adanya Taman Nasional Bukit 30 adalah keberadaan suku Talang Mama tersebut, di mana memang masyarakat yang ada di dalam itu jadi salah satu nilai lebih bagaimana masyarakat yang ada di dalam bisa menjaga kelestarian hutan yang ada di kawasan dan juga bisa berhidup berdampingan dengan segala makhluk hidup ataupun satwa yang ada di dalamnya. Dan terkait masalah wisata, memang saat ini ataupun sebelum-sebelumnya kita sering juga bawa pengunjung dari turis, baik dari mancanegara maupun dari beberapa peneliti dalam negeri, terutama di Dusun Data yang memang populasi terbesar suku Talang Mama berada di wilayah Dusun Data tersebut dengan jumlah kakak kurang lebih 89 kakak dan jumlah jiwa hampir 500 jiwa. Satu dusun itu ya? Akses sendiri yang sudah diceritakan oleh Ibu Vivin tadi bahwa memang akses ada dua akses. Yang pertama menggunakan perahu atau boat, di mana waktu tempuh kalau dengan menggunakan boat kurang lebih 2 hari 1 malam, di situ mungkin ada keseruannya. Atau yang memang tertarik model trekking menggunakan sepeda motor yang sudah dilakukan oleh Ibu Kepala Balai hari yang lalu, dengan jarak tempuh mulai dari titik Pematang Reba atau Rengat itu kurang lebih 3 jam. 3 jam ya? 3 jam itu kalau kita pakai motor sendiri, rata-rata menggunakan sepeda motor KLX atau trek seperti itu. Jadi saya kira untuk kegiatan budaya masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Datek. Di situ ada beberapa kegiatan yang memang khas dari suku Datek, suku Talang Mama yang ada di situ, seperti ada adat kemantan, pengobatan, kemudian juga gawai ataupun adat-adat pernikahan, kemudian ada adat yang untuk sebelum mereka menanam, atau jadi masih banyak kearifan lokal ataupun acara-acara adat yang bisa menjadikan daya tarik mungkin yang memang suka mengeksplor apa yang ada di dalam kawasan dan kehidupan yang ada di dalamnya. Untuk paket memang saat ini belum sedang proses, Mbak. Jadi mungkin dengan adanya mungkin dari kunjungan teman-teman bisa memberikan masukan dari teman-teman yang ada di Zoom ini, nanti jadi masukan buat kami bagaimana ke depan membangun satu paket yang memang bisa menjual nilai jual lebih, karena memang potensi yang ada di dalam saya kira sudah tergali, tinggal kita packagingnya seperti apa. Karena memang di Bukit 30 ini yang sering disampaikan oleh Ibu Kepala Balai, Bu Pipin, bahwa memang ketika mau wisata ke sini itu cuma mentok di sini, jadi tidak ada akses lanjutan. Berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain seperti di Jawa mungkin mulai dari Gunung Ciremai, Halimun Salak bisa menyambung semua. Sedang kalau Bukit 30 ini mentok di sini karena mau ke arah timur cuma ke Tembilan dan akses wisata sangat-sangat terbatas. Ke arah kiri ke Pekanbaru dengan segala keterbatasan yang hanya tidak menjual terkait dengan wisata alam. Jadi mungkin perlu memang sesuatu yang wah, jadi untuk menarik, karena memang selama ini kita wisatanya cuma minat khusus, Mbak, jadi belum kita secara umum. Karena kan gini Mas Lukman, kan pasti kan mereka masih punya cara tradisional kayak nyari ikan gitu kan, berburu gitu kan, dia masih pasti punya cara tradisi. Mungkin Mbak Sari mau ini, Mbak, silakan Mbak. Mas Lukman, Mas Lukman kan nggak tahu ya, ini sih cuma pendapat saya pribadi gitu ya, bahwa Mas Lukman bilang bahwa wisatanya cuma mentok di sini nih, berarti kan yang dipikirkan cuma bahwa wisata yang paling gampang buat kami orang-orang biasa yang mau melihat wisata nasional di Taman Nasional Bukit 30 adalah mentok di Camp Granite, ya kan? Tetapi kan sebenarnya kalau misalnya Mas Lukman tadi bilang bahwa akses ke sana tuh susah karena memang banyak kendalanya, atau mungkin jalannya susah, atau sungainya sulit untuk itu kan sebenarnya bisa menjadi satu objek wisata yang lebih ekstrim, bahwa memang bukan tante-tante yang dandan, atau mbak-mbak milenial, mbak-mbak mall, atau mas-mas hedonis yang akan hadir di tempat-tempat tersebut. Tapi kan itu bisa menjadi satu undangan bahwa siapa sih yang kepengen merasakan pengalaman yang sedikit ekstrim,
berwisata, tapi juga beradventur kayak masuk ke dalam hutan, terus bisa jadi kayak apa sih? Siapa tuh film yang itu tuh, yang ganteng tuh, yang pakai topi, yang pakai cemeti itu siapa tuh? Gue. Bukan, lu mah gak ganteng tuh. Lu mah standar. Indiana Jones kan maksudnya bisa berwisata gaya Indiana Jones. Jadi jangan berpikir cuman bahwa ya mentok cuman di Camp Granite aja. Untuk saya ibu-ibu yang nggak ibu-ibu mall, kalau nggak di Jakarta kan gitu, masuk ke dalam lingkungan yang belum pernah saya temui, terus harus beradaptasi dengan keadaan sekitar dan juga harus mematuhi adat dan kearifan lokal, itu untuk saya adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan untuk saya itu adalah sebuah pengalaman yang membuat jiwa saya jauh lebih bersemangat. Nggak tahu kalau yang lain-lain, tapi untuk saya itu adalah satu undangan yang luar biasa, bahwa jangan cuma asal ngumpul di tempat yang nyaman lah gitu. Ada tempat-tempat lain kok yang lebih menarik untuk lebih mendekatkan diri dengan alam semesta, kan gitu, Mas? Ya. Jadi Saya kira memungkinkan dong untuk bikin wisata ekstrim seperti itu. Ya, Mbak Sari, mungkin itu memang ada di mimpi kami untuk membuat paket. Mimpi kita sama. Untuk membuat paket bagaimana potensi yang ada itu bisa jadiin satu paket yang mungkin dari gunung sampai ke sungai, dari bukit sampai ke sungai, di granit kan juga nyambung, itu bisa sampai ke jalan kaki. Mama itu bisa, ya maksudnya lewat akses yang ada. Justru mungkin tadi Mbak Sari sampaikan betul, kita cari hal yang anti mainstream ya Mbak, yang kebanyakan sekarang ini semua gampang. Ya udah, justru kita pada posisi yang apa adanya. Seperti di Camp Granite itu nggak ada sinyal, jadi orang sebenarnya banyak sebagian yang memang senang ke sana karena nggak ada sinyal, justru mereka tenang seperti itu. Tapi ada yang ya memang benar Mbak, ada dua, ada yang malas kalau nggak ada sinyal, malas mending tempat lain yang lebih gampang. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan ya Mbak ya. Tapi ini saran yang bagus, mudah-mudahan nanti ke depan kami akan bangun itu, mimpi itu semoga bisa terwujud seperti itu harapan kami juga. Kemudian dengan adanya kunjungan orang lain ya, suku Talang Mama ini kan karena tempat yang sangat terisolir, yang hadir ke sana itu juga tidak banyak. Kami, ya beberapa orang yang nggak banyak lah. Kalau ada dari luar memperhatikan mereka, pasti mereka akan senang juga seperti itu. Mbak Vivin, gimana kalau tunggu dulu, gua dulu, lu suka gitu sih ya. Justru gua mau ngajak lu, stres lu. Iya kalau mau. Ntar dulu, Mbak Vin. Ya udah, gua ngalah. Pasti ada banyak sekali pertanyaan dari mungkin yang ikut join di Zoom atau yang nonton di YouTube akan bilang gini, waduh kalau wisata kayak begitu pasti mahal tuh gini. Jangan kecil hati dengan omongan seperti itu, karena kalau untuk saya gini, kalau mau cari yang murah pergi ke kebun binatang di kota masing-masing. Tapi kalau mau cari pengalaman yang berharga, jangan berhitung gitu loh, karena pengalaman itu kan tidak mungkin satu dengan yang lain, masuk perak dua perak itu kan lain ya. Beda. Ada yang melihat bahwa masuk taman wisata atau masuk naik gunung bayar 25.000 tuh waktu kapan tuh? Itu mahal. Terus saya bilang, yang bener aja 25.000 mahal gitu. Sementara kita nonton film 50.000. 50.000, belum kuehnya, belum minumnya, ya kan, belum nunggu nanti sambil ngopi segala macam. Kan itu udah sampai 250 lebih lah gitu seorang. Padahal bawa anak, bawa suami, bawa istri. Terus kenapa dong 25.000 masuk ke sebuah taman nasional dibilang mahal? Kalau itu saya bilang gini, ya itu tinggal di rumah aja, jangan kemana-mana. Nonton Zoom kan taman nasional, kan gitu. Gratis, yang penting wifi nyala, kan gitu ya Mbak ya? Udah. Ya, kalau mau potong boleh. Oke, Mbak Vivin, Mas Lukman dan teman-teman yang lain, kenapa Sari begitu antusias seperti itu? Karena saya udah pernah ngerjain dia ke Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12. Lah itulah, pertama kali saya menculik Sari Kuswoyo itu di Taman Nasional Bukit 12. Masuk hutan, tidur dalam hutan, tidur dengan suku anak dalam, makanya exciting dia. Apa pengalaman yang baru pertama? Nah itu, makanya dia pengen balik lagi tuh. Kalau bisa ke 30 ya, Sar? Mau nggak, Mas Sari? Boleh. Nambah. Dari 12 tambah 30 lah ya. Iya, udah. Mainnya Sumatera dulu aja. Boleh Mbak, boleh. Nanti. Taman Nasional Bukit 30, terima kasih. Selebihnya saya coba pengen tahu sharing teman saya, Davina. Tapi sebelum saya bertanya dengan Davina, ada kegiatan apa sih yang sudah dijalani sama Davina ini
Mbak Nisa, silakan. Kita lihat kegiatan Davina nih apa aja supaya teman-teman bisa tahu. Silakan. Dav, sedikit cerita dong pengalaman dirimu karena teman-teman nih kata dia ada orang hutan juga ya, terus matiin api lah di dalam hutan tuh, gila keren banget loh, sister. Si perempuan cantik. Tetap cantik Mbak Davina. Iya. Dav, cerita sedikit dong pengalamannya, sayang. Mic-nya dibuka. Oke. Udah. Nah, cerita sedikit dong. Teman Kita saya dari mana? Panjang dan banyak nih, Mbak nanya dong. Maksudnya gini, kenapa dirimu mau terjun dengan kegiatan yang seperti tadi di film? Yang yes, sedikit aja berbagi. Udah panggilan jiwa ya Mbak ya, susah juga. Syukurlah. Kalau ditanya bagaimana gitu, memang gimana awalnya terjun dari kecil, mungkin memang aku juga udah awalnya emang dari pintu di mana aku tuh punya empati dan punya empati yang tinggi terhadap binatang ya. Jadi dari situ sih dimulai gitu. Terus memang sejalannya dengan waktu, aku suka sekali dengan alam. Lalu kenapa aku terjun ke situ? Karena itu dia tadi aku bilang sudah misi jiwa ya, udah panggilan jiwa aku, dan aku rasa setiap manusia punya peran masing-masing ya di bumi ini gitu loh, dan aku rasa aku di sini perannya untuk menyuarakan, membela yang tidak bisa bersuara, yaitu alam dan binatang gitu. Gitu Mbak. Oke, Mas Ari, ada mau nambahin nggak? Davina, ada mau nanya nggak? Kalian pengalaman biar tambah jago ente, biar tambah jago di alam. Kalau Davina kan memang punya punya empati dan punya, apalagi dari tadi ngomongnya soal orangutan, ya orangutan. Maksudnya punya passion khusus untuk orangutan. Kalau aku berbeda, maksudnya berbeda. Kita sama tapi sedikit berbeda. Kalau Davina melihat lebih menyuarakan alam semesta dan binatang-binatangnya. Kalau aku semesta tentunya, tapi aku lebih tertarik kepada kearifan lokal di belakang itu semua. Karena apa? Selama ini yang aku lihat, kalau misalnya aku jalan-jalan, kenapa suku-suku yang ada di dalam Taman Nasional itu masih tetap bertahan? Itu kan karena mereka sudah punya budaya yang tua dan punya budaya yang mereka lakukan turun-temurun, sehingga membuat mereka bisa bertahan hidup dengan keadaan mereka yang kalau kita orang kota akan bilang bahwa itu sangat sederhana. Padahal kalau misalnya kita yang orang kota ditaruh di dalam hutan dengan segala teknologi kita, matilah kita, nggak bisa ngapa-ngapain karena sinyal nggak bunyi, apa nggak bisa, kan gitu. Tapi balik lagi bahwa memang seperti Davina bilang bahwa setiap manusia sebenarnya punya tugas masing-masing kan. Tergantung panggilan semestanya apa. Ada yang menjaga orangutan, ada yang harus menjaga Taman Nasional di Kutai seperti Mas Nur Patria, dan dia buka warung kafe seperti ini setiap hari Sabtu supaya kita semua tergugah untuk menjaga bumi Nusantara kita. Karena menurut saya pribadi, kalau bumi Nusantara kita ini makin menjulang, maksudnya menjulang tuh berarti makin terlihat rapih dan makin benar, makin terlihat di mata dunia internasional, otomatis bahwa Nusantara yang dulu gilang gemilang tuh bisa kita capai kembali. Kalau saya sih yang kayak gitu, Nin. Sama Davina, cuma jalannya beda dikit. Kalau gue mungkin agak kiri ke genit-genitan. Kalau Davina genit dan cantik banget gitu.
gue akan gabungin lo jalan bareng sama Devina. Bertiga kita lo lihat ya, beneran. Gue bikin bertiga lah kita jalan. Oke, Dav, untuk sementara itu dulu. Kita akan langsung lari, kita langsung lari ke sahabat saya yang di ujung timur. Silakan Taman Nasional Lawrence. Taman Nasional Lawrence, halo. dia diam aja. Bang? Halo, atau Freddy bisa backup Taman Nasional Lawrence? Bisa. Oke, Ya, Santai. baik. Ya, Oke. Ya, terima kasih. Ya. Selamat siang untuk Indonesia Barat dan selamat sore untuk Indonesia Tengah dan Timur. Selamat sore. Silakan Bang, perkenalkan rumahnya Bang. Kami dari Taman Nasional Lawrence di timur Nusantara kita ini di Pulau Papua. Persisnya adalah Taman Nasional yang berada di jantung atau posisi tengah dari Pulau Papua. Kami akan berbagi. Yang hadir di sini kami sendiri Aca Sokoi, didampingi oleh Kepala Seksi dari Timika, ada Pak Freddy Parabang bersama kami. Kemudian ada Pak Chris Mai dari Seksi Wilayah 3 di Nabire. Saking luasnya Lawrence, hanya 2.348 hektar. 2.348 hektar saja kami berbagi. Hanya dibanding Bu Vivin, saya hanya 2 juta. Iya. Baik, rekan-rekan sekalian, bintang tamu kita yang terhormat, ada abang saya, Bang Reza, Caca, Marlon, nama kita hampir sama. Saya Aca, Abang Reza, panggilannya Caca. Baik, kemudian Mbak Davina. Halo. Kemudian Sis Nina Amban yang selalu setia di kafe ini. Bapak Ibu sekalian dan tentunya komandan kita Pak Nur Patria, penjaga Taman Nasional Kutai, dan Ibu Vivin dari Bukit 30 yang bukitnya masih utuh ya Bu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian ya teman-teman dari komandan semua yang ada di seluruh Nusantara yang telah bergabung dan rekan-rekan pemerhati lingkungan, pemerhati ekowisata, traveler, ya terutama hiking, kemudian mountaineering, pemanjat gunung dan segala macam. Kami akan tampilkan hari ini edisi khusus ekowisata memilih untuk yang khas, unik dari Taman Nasional Lawrence adalah wisata pendakian Kartens, Trikora, dan sekitarnya. Kurang lebih demikian pengantar dari kami. Saya kembalikan. Oke, Ya, mungkin Bang, adakah sesuatu yang bisa disajikan di kafe ini, Bang? Untuk kita supaya tahu rumahnya Abang. Oh ya. Ada satu paket film, satu paket film singkat, durasi 4 menit. Iya. Taman Nasional Lawrence memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, serta menjadi rumah bagi masyarakat adat dengan kebudayaan yang unik dan masih tetap terjaga. Kawasan ini mencakup seluruh tipe ekosistem utama yang ada di tanah Papua, mulai dari ekosistem perairan laut sampai dengan ekosistem alpin, Danau Habema, Puncak Trikora, dan Puncak Kartens merupakan destinasi wisata alam yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Lawrence. Danau Habema merupakan danau gletser terbesar yang menarik dan mempesona untuk dikunjungi. Di sekitar Danau Habema terdapat spot terbaik untuk melaksanakan aktivitas pengamatan burung seperti Isam Manuelo, Puyuh Jayawijaya, dan Ibing Nosong. Danau ini dihiasi oleh hamparan rumput dengan berselimutkan kabut di beberapa bagian yang akan melahirkan nuansa misteri. Puncak Trikora merupakan puncak tertinggi ketiga dalam jajaran Pegunungan Tengah Papua.
Secara umum, kondisi medan pendakian puncak Trikora mulai dari medan landai hingga medan terjal. Tipe vegetasi yang dapat dijumpai selama pendakian puncak Trikora. Nggak apa-apa bang, sambil ngobrol juga nggak apa-apa bang, dijelasin bang, biar bang. Sekitar puncak Trikora. Ya, baik, terima kasih, Mbak Nina. Jadi film ini kurang lebih menggambarkan tentang bentangan ekosistem dari kawasan Taman Nasional Lawrence. Taman Nasional yang tadi kami sampaikan luasnya hanya 2.348.000 hektar. Nah, yang tampil ini adalah di gambar atau film saat ini adalah puncak Trikora, itu puncak Kartens. Puncak Kartens atau sering disebut Kartens Pyramid. Ada saljunya dan ini di ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Ini adalah glasier atau salju yang berada di wilayah tropis, salah satu dari 3 lokasi di dunia ini di daerah tropis yang memiliki glasier. Satunya di Afrika, Kilimanjaro, satunya di Andes, di Amerika Latin, wilayah Oseania. Itu adalah satu-satunya ada di tanah Papua, yang tadi lagunya telah dinyanyikan oleh Mbak Nina dengan Syahdu. Ya, inilah nilai keunikan. Dan di sini untuk traveler memang untuk ya berfoto, kemudian untuk mendaki, dan memang lebih kepada wisata petualang, ya hiker, mountaineering. Disinilah tempatnya yang paling tepat sekali, karena tidak ada duanya di Indonesia. Kami pikir kurang lebih itulah yang kami tampilkan dalam film singkat yang tadi sudah ditampilkan. Yang tentunya diawali tadi itu adalah tentang budaya masyarakat, karena di dalam kawasan Taman Nasional Lawrence ini ada masyarakat suku-suku asli yang sudah jutaan tahun, ribuan tahun menempati wilayah ini. Ini ada 60, kurang lebih 64 kecamatan di dalam kawasan Taman Nasional Lawrence. Ada 10 kabupaten, 10 kabupaten, 8 kabupaten di wilayah pegunungan dan 2 di wilayah pesisir, termasuk Asmat. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu ukiran Asmat yang terkenal, itu masih masuk, Kabupaten Asmat masih masuk dalam, sebagiannya adalah wilayah Taman Nasional Lawrence. Jadi saking luasnya dari laut sampai kepada pegunungan tinggi dengan kanopi glasier salju di atas puncak Kartens Pyramid. Kemudian mungkin saya punya slide untuk menjelaskan yang kami sedang sampaikan. Silakan Bang, ya, silakan. Mungkin sambil boleh ditampilkan slide-nya. Ya. Anissa. Ya. Untuk kami ceritakan, ya kurang lebih sedikit mendetailkan apa yang tadi kami tampilkan dalam film singkat. Ya, kami berikan topiknya adalah ayo kunjungi dan telusuri Taman Nasional Lawrence. Ya, Taman Nasional Lawrence. Dan di bawahnya kami coba memberikan sedikit embel-embel kawasan destinasi wisata petualang yang unik, khas dan eksotik di jantung Pulau Papua. Nah, slide yang berikut ini yang kita sudah lihat ini adalah yang paling sisi kanan atau kiri atas itu menunjukkan bentangan ekosistem mulai dari pantai. Terbagi 3, wilayah tengah dan sampai ke atas ke pegunungan tinggi. Dan itu menawarkan panorama alam dan kemudian keunikan yang khas dari budaya, kemudian flora, fauna, mulai dari pantai pesisir sampai ke Batu Cadas dan sampai ke Lumut dan terus ke Alpin adalah ketemu dengan salju abadi tentunya. Di bawah gambar yang kedua dari atas itu adalah teman-teman Pak Freddy, para abang mungkin ada bersama kami saat ini, kepala seksi dan kawan-kawan ketika berjalan-jalan di atas salju abadi di puncak Kartens beberapa tahun lalu. Ya, jadi ini adalah kawasan yang paling luas, kemudian masuk. Kalau di kalangan hiker atau mountaineering pasti tidak terlalu asing istilah ini. Seven Summit adalah 7
puncak tertinggi dari 7 benua yang ada di dunia. Kartens termasuk salah satunya. Yang tertinggi tentunya kita tahu adalah Everest, ada Himalaya, itu dengan ketinggian 8.000 ya, 8.000 meter di atas permukaan laut, dan berturut-turut sampai dengan Kartens. Kartens adalah 4.800, itu adalah termasuk dalam 7 destinasi untuk para petualang untuk pendakian gunung, dan itu adalah 7 besar atau 7 tertinggi di 7 benua. Kurang lebih itu. Dan tentunya kalau untuk di Indonesia, inilah gunung tertinggi kalau di Indonesia. Tidak ada, jadi 4.800. Di dalam kawasan Taman Nasional Lorentz atau di Papua ini, ada 2 gunung yang nomor 1 dan 2 di Indonesia. Kartens Piramid, kemudian ada yang namanya Gunung Trikora. Trikora 4.750-an meter di atas permukaan laut, nomor 2 di Indonesia tentunya. Jadi kami hari ini menampilkan itu dulu karena waktunya singkat, sehingga kami ceritakan itu dulu. Dan Kartens ini adalah World Heritage di UNESCO. Di UNESCO dunia, di Badan Dunia WHC untuk keajaiban dunia, itu tercatat di WHC sebagai satu dari World Heritage warisan alam dunia. Di Indonesia ada 4 ya, 4. Termasuk Komodo, dan di wilayah timur adalah Lorentz. Jadi ini masuk dalam 4 dari lokasi yang ada di Indonesia yang diakui oleh dunia melalui WHC UNESCO sebagai situs alam warisan dunia. Ya. Dan di sini adalah ekosistemnya lengkap, tersebar seperti tadi kami sudah jelaskan, dan kemudian di sinilah tropical glacier, salju tropis dari 3 wilayah yang ada di dunia. Ya, lanjut. Ya, kita lihat ke bawah. Seperti yang kami sudah jelaskan tadi, ini adalah boleh dilanjut, Bu? Iya, ini adalah pengakuan dunia atau status global dari kawasan Taman Nasional Lorentz. Ini pengakuan ini bukan semata-mata ini adalah bentuk pengakuan terhadap keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia, secara khusus oleh Papua, dan tentunya secara khusus oleh kawasan konservasi Taman Nasional Lorentz. Kemudian itu adalah bentuk penghargaan dunia internasional terhadap Indonesia, Papua, karena bisa menjaga kawasan ini dan untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah kepercayaan yang diberikan oleh dunia internasional kepada kita untuk menjaga, merawat, dan tentunya kita berbangga dengan ini adanya. Seperti itu kurang lebih. Lanjut. Yang tampil saat ini di dalam slide itu adalah kurang lebih detail dari film tadi. Paling atas gambar itu adalah menunjukkan bagaimana puncak Kartens ya dan Trikora. Kemudian di sisi sebelah kanan ada 2 gambar yang saling berdampingan. Itu adalah fosil satwa purba, yaitu kerang yang tertinggal di dalam kawasan Taman Nasional Lorentz, khususnya di kawasan Trikora di ketinggian 4.700 meter di atas permukaan laut. Ini fosil ini adalah fosil dari tiram, sejenis tiram laut yang biasa kita ketemu di pantai. Ternyata fosilnya ada di ketinggian 4.700 meter di atas permukaan laut. Ini sangat fenomenal. Ini menunjukkan bahwa kawasan ini dulunya berada di bawah laut. Sekian juta tahun terangkat dan menjadi puncak tertinggi di Indonesia. Ini bukti dari fenomena keajaiban, peradaban, dan geologi alam. Tumbukan antara benua atau lempeng Pasifik dan Australia, inilah bukti sejarahnya. Dan tidak bisa dibohongi karena fosil ada di atas. Lanjut ke bawah, di tengahnya ada gambar tumbuhan ya, daun-daunan muncul. Nah, itu adalah gambar sebelah yang ada di latar belakangnya ada danau, itu adalah Danau Habema. Ini danau glasier yang tertinggi mungkin di Indonesia, glasier. Jadi cairan es yang mencair menjadi danau. Di ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada pohon yang kelihatan, itu adalah pohon Nothofagus. Pohon Nothofagus adalah pohon purba
peninggalan benua purba zaman Gondwana yang masih hidup di atas ketinggian 3.800 sampai 4.000 meter di Papua, dan ini hanya ada di Papua, ya New Caledonia, dan kemudian sebagian ada di di Amerika Latin. Ini pohon purba yang tersisa, yang di sampingnya itu yang di tengah, yang pucuk merah, itu adalah jenis pohon purba juga yang tersisa. Kemudian yang di sebelah adalah pakis purba yang bagian tengah, itu pakis purba juga. Jadi ada pohon purba peninggalan bukti sejarah, geologi, dan peradaban bumi ini sepertinya. Dan kemudian yang paling bawah itu menunjukkan wilayah pesisir. Ada pulau, kemudian ada masyarakatnya, ada sungainya, dan kemudian yang seperti ular itu adalah sungai yang mengalir di wilayah selatan. Di samping PT Freeport ke sebelah antara Freeport dan kemudian Merauke, di tengah-tengah ya Asmat, di sana ada sungai yang mengalir dan naik. Ini adalah sungai Otakwa. Kami rencanakan ini akan menjadi destinasi rute untuk menuju ke Kartens, kita melewati sungai ini. Kami sedang merancang itu, tetapi memang masih tahap awal, sehingga orang kalau mau ke Kartens tidak perlu jalan kaki terlalu jauh, tidak perlu pakai heli, tetapi bertualang dari sungai naik, kemudian beberapa kilometer jalan kaki sampai ke Kartens. Kami rancang seperti itu. Kemudian di sampingnya adalah ada gambar anjing ya, sekilas Bapak Ibu sekalian bisa melihat ada gambar ya semacam anjing. Itu adalah satu spesies yang unik khas di Papua. Itu adalah Papuan Singing Dog. Anjing khas yang hidupnya di hutan di ketinggian 3.000 ke atas. Di Kartens, di Trikora, kita ketemukan namanya Papuan Singing Dog, semacam wolf. Bukan serigala tapi wolf ya. Entahlah. Ya. Jadi anjingnya dan ini ada di Papua. Kalau singing dog berarti anjingnya nyanyi. Benar. Anjingnya tidak bisa menggonggong, tapi melolong. Kalau nonton film horor, wow. Ya, ini Papuan Singing Dog dan ya. Ya, mungkin kurang lebih itu ada berapa jenis ya. Ada warna hitam, ada warna coklat yang kami tampilkan. Tahun 2018, Pak Freddy yang saat ini bersama kami juga ada teman-teman yang ada bersama kami saat ini. Mereka naik dan sempat masih ketemu ya Papuan Singing Dog yang memang masih berkeliaran di salju. Ini anjing di salju di tropis. Ya, lanjut. Nah, ini adalah tampil mungkin agak lebih jelas. Ya, ini adalah glacier atau salju abadi yang sering disebut. Tampak jelas bagaimana ketebalannya, bagaimana posisinya, kemudian ada teman-teman yang sedang ya berjalan di atasnya, terlihat sekali ketebalannya, dan ini foto ini diambil kurang lebih 4 tahun yang lalu, dan masih tebal. Sangat potensi sekali untuk menjadi wisata petualang, dan sangat rugi kalau Bapak Ibu sekalian belum menginjakkan kaki di atas glacier abadi yang ada di Papua ini. Ini gambar ini adalah mungkin sudah umum, ya ini di ketinggian 4.200, itu adalah danau-danau yang terbentuk karena salju yang mencair di ketinggian 4.200-an. Kemudian yang saat ini muncul adalah flora yang bagus Mbak Iso, atau disebut kanguru pohon, mirip panda. Ini di ketinggian 3.000-an meter di atas permukaan laut, yang di tengah. Ini menjadi logo lambang khas dari Taman Nasional Lawrence. Kalau sempat lihat logo Taman Nasional Lawrence, di tengahnya adalah gambar ini. Satwa ini karena ini unik, khas, tidak ada di tempat lain, hanya ada di ketinggian 3.000 dalam kawasan Taman Nasional Lawrence. Sedangkan burung yang terbang di sampingnya itu adalah burung cendrawasih elok, McGregor, yang disebut cendrawasih elok. Ini di ketinggian 2.000-an masih ketemu. Kemudian yang di bawahnya adalah Danau Habema, dan kemudian foto atau potret gambar yang diambil dari bawah tegakan Pakis Purba. Ini sangat fenomenal untuk traveler yang ingin berhiking, berfoto di bawah pohon Pakis Purba. Silakan datang ke Taman Nasional Lawrence. Lanjut, Pak. Ini adalah atraksi budaya khas dari suku-suku yang ada di Taman Nasional Lawrence. Disinilah kita bisa menemukan suku yang masih hidup
dalam zaman batu. Jadi wisata petualangan yang sangat fantastik. Dan setiap bulan Agustus di Jaya Wijaya, di Lembah Baliem, ada festival yang namanya Festival Lembah Baliem. Kami rencanakan di tahun-tahun depan, harusnya tahun ini, tetapi masih terhambat oleh COVID, jadi dibatalkan, diundurkan. Harapannya akan disatu padukan Festival Lembah Baliem dan Lawrence, seperti itu. Sehingga ada kombinasi antara harmonisasi alam, budaya, dan tentunya dengan masyarakat Papua, tentunya. Seperti itu. Lanjut, kemudian ini yang tampil di sini adalah ada kopi. Bagi penggemar kopi Mbak Nina dan lain-lain, di Pegunungan Tengah Papua memiliki kopi yang aromatik, yang khas, yang dari Pegunungan Bintang, dari wilayah Jaya Wijaya, kopi Wamena, dan kemudian madu asli yang ada di Papua, di wilayah Pegunungan Tengah dengan kualitas yang oke, itu ada di wilayah pesisir, di wilayah sekitar Taman Nasional dalam dan sekitar. Dipelihara oleh masyarakat, dikelola bebas pestisida, bebas pupuk. Di sini adalah alami. Untuk Pegunungan Tengah Papua tidak diperbolehkan menggunakan pupuk-pupuk kimia. Jadi di sini sayur, buah-buahan semuanya alami. Seperti itu. Karena kalau kita membawa pestisida, sanksinya berat. Di sini tidak boleh, jadi alami semuanya. Sehingga madunya asli, kopinya pun asli, tanpa pupuk, tanpa pestisida. Kemudian ada rumah-rumah Honai, silakan datang dan kemudian bisa join dengan masyarakat, bisa tidur di Honai tentunya. Ibu Vivin pernah, tapi belum pernah tidur di Honai. Ibu Vivin satu tahun lalu pernah ke Wamena, pernah bakar batu, cuman belum tidur di Honai ya Bu Vivin ya. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain, Pak Reza Marlon mungkin pernah ya menikmati, kita akan berbagi cerita. Saya pikir itu aja mungkin gambaran umum dari kami. Ya, nanti kita diskusi bareng. Ya. Oke, Bang Anca. Sebelum saya ke mana-mana karena Bang Rija harus pergi, jadi saya minta pengalaman abang saya ini yang pernah ke Lawrence. Jadi karena dia harus pergi nih, 15 menit lagi ada virtual lagi. Jadi saya cut dulu pertanyaan bahasa di tempat yang lain. Masih nanti jam 3. Bang Rija, saya kasih waktunya. Oke, masih jam 3 kurang nanti harus ini. Oke. Terima kasih. Tadi selamat siang semuanya. Pak Nurul, Patria, Pak Edi, Unita, aduh banyak nih, Davina, KSK, Mbak SK, segala macam. Terima kasih undang saya. Dari kemarin saya monitor terus, karena ada kesibukan di rumah, dan ini jadi saya nggak bisa. Tapi monitor lewat YouTube. Suara kedengeran ya? Kedengeran Bang, kedengeran. Oke. Saya nih orang biologi, sekarang berbahasa visual. Jadi kalau saya lihat apa yang dibicarakan Ibu Vivin dan Kakak Aca, itu sangat menarik. Jadi apa yang saya bicarakan selalu saya gambarkan melalui fotografi, sampaikan melalui fotografi. Jadi saya tidak banyak kata-kata, karena menurut saya orang Indonesia adalah orang visual. Memang orang-orang dulu memang budaya tutur, selalu bilang, oh kalau dulu burung ini banyak sekali di sana, tapi sekarang kan nggak ada. Banyak itu relatif secara ilmiah. Kebetulan saya orang biologi, jadi saya nih kemudian jadi tukang foto binatang sampai sekarang, sudah 30 tahun. Jadi banyak masuk Taman Nasional memang. Banyak masuk kawasan konservasi dan masuk tidak konservasi karena binatang tidak mengenal wilayah. Jadi Mbak Nisa nih, saya mau share screen nih kali ini. Ada beberapa contoh aja nih ya. Ibu Vivin, saya pernah 2000 ke sana ya, ada gajah masuk di Riau, gajah masuk kampung, kemudian dievakuasi. Saya ikut mendokumentasi. Kemudian memang nggak tahu salah paham bagaimana dengan BKSDA dengan Taman Nasional, itu kita lepas liarinnya di Taman Nasional Bukit 30. Cuman waktu itu memang dari 23 yang masuk kampung, itu baru terselamatkan 8, tapi dalam maunya lepasnya kelompok. Tapi begitu mau dalam perjalanan mengumpulkan 23 ditembak satu-satu, di bio satu-satu, itu sulit sekali. Akhirnya sisa 3 yang bisa kita masuk. Dan akhirnya di perjalanan mati 1, jadi 2 yang kita lepas. Jadi waktu itu kepala balainya Waldemar Sinaga namanya. Ya, itu saya lihat ada pesertanya, ada Pak Barita itu. Dulu saya dengan
Pak Barita lah, apa ininya dulu dia Barita ininya, Manulang. Manulang. Ya, ini ada 23 gajah yang masuk. Jadi ini saya selalu di fotografi ya. Jadi selalu merekam. Dulu zaman 2000 itu belum pakai digital ya, masih pakai film ini. Jadi saya ada kesulitan masuk Bukit 30 juga ada assignment dari Warsi untuk Talang Mama dan suku anak dalam. Terus dari WWF juga pernah masuk, jadi 2 kali saya masuk Bukit 30 dengan Bukit 12. Waktu itu karena mereka Warsi itu ada project di situ, jadi sebelum Butet lah saya masuk. Nah ini berikutnya, sebentar. Nah ini di Bukit 30 nih Bu, saya masuk. 30 ya. Saya dokumentasinya ini rusak sekali, pasti di wilayah Riau bukan di wilayah Jambi. Tapi ini yang bisa saya lihat, saya masih ada sekitar 20 roll motret, jadi ada sekitar 600-an slide. Cuman ya mesti dicari lagi karena itu udah 20 tahun lalu. Kelamaan lah itu. Nah ini gajah ini yang dibawa 2, ada yang satu. Nah ini yang dehidrasi karena panas, pelepas liarannya masih kurang tepat karena siang hari. Jadi sampai dokumentasi saya banyak sekali ini sampai tersungkur, akhirnya mati juga. Kayak gitu. Jadi bahasa saya bahasa visual, jadi apapun harus saya gambarin. Nah ini bukti otentik, fotografi adalah bukti otentik. Bukti otentik adalah suatu kejadian, suatu daerah, atau suatu tempat. Jadi tadi saya tertarik tuh dengan Ibu Vivien bicara, susah dijual segala macam. Nah menurut saya sekarang videografi dan fotografi itu alat publikasi yang paling efisien. Efisien. Dan sekarang nggak perlu website, orang lihat Instagram dan lihat Facebook dan lain-lain. Jadi itu berkomunikasi dengan publik itu sangat diperlukan gitu, intens dan harus fotonya bagus. Foto bagus kan tendensius katanya harus pakai alat mahal. Tidak juga gitu. Sekarang udah banyak pilihan di zaman digital. Saya setiap masuk Taman Nasional itu pasti ngasih pelajaran fotografi untuk semua orang PEH, Polhut yang tertarik. Tapi di fotografi ini adalah passion. Kalau nggak tertarik, kita beliin alat yang 100 juta juga dia nggak tertarik, ya sulit gitu. Jadi harus ada 3 komponen yang untuk fotografi satwa liar ini. Passion, dia senang dengan binatang, senang fotografi, senang aktivitas luar ruang atau olahraga lah. Kalau nggak kuat dia juga nggak bisa kita keliling-keliling motret dokumentasi keliling. Ya, jadi ada 3 itulah yang paling penting. Ya itulah masukan dari saya untuk Bukit 30, jadi dokumentasi yang baik dan benar. Itu saya berapa kali ngajar di KLHK untuk orang PEH, tapi kan dari seluruh Indonesia yang cuma dikirim 2, belum tentu yang 2 yang dikirim tuh yang passion, punya ketertarikan terhadap fotografi. Tapi di pas ini kemarin saya masuk gugus tugas multi pihak juga, ya setiap berkunjung ke Taman Nasional, saya minta didampingi atau kepala balai minta diajarin fotografi, teman-teman PEH ataupun Polhut yang sering patroli, itu saya sangat senang sekali gitu. Dan masuk Taman Nasional butuh waktu yang panjang, jadi waduh, ada 54 dan Taman Nasional tuh pintunya banyak, resort banyak, ada yang punya fasilitas, ada yang tidak ada fasilitas, nah itu dia yang agak repot. Ada yang tahu lapangan, petugasnya, ada yang tidak tahu lapangan, jadi kita harus pakai orang kampung lagi untuk nunjukin jalan. Kalau tadi untuk Kakak Aca ini, waduh, 98 saya kakak ke sana. Saya mampir di Lawrence dengan dulu ada penugasan. Selalu Papua tuh, aduh, tidak terlupakan. Surganya semua inilah. Dia surganya burung cantik, surganya ular berbisa, surganya binatang berkantung. Saya ini orang biologi, jadi peta binatang tuh ada di kepala. Tinggal eksekusi aja, tinggal fotografi, tinggal difoto. Jadi saya nggak sempet tuh nyari fotonya lagi, Kak Aca, tapi kapan-kapan kita kalau ketemu bisa lah. Kalau mampir ada pelatihan di Bogor, silakan mampir di rumah. Ini ada yang pernah saya dokumentasi, ini apa? Ya. Nah ini dari jauh, saya waktu itu tahun 98 masih ada pos TNI yang di atas gunung itu. Kemudian saya mau pakai tele, nggak boleh sama TNI-nya. Jadi saya mau jalan-jalan di jalan raya itu aja, dibilang, Bapak jangan sembarang jalan, sini ada patroli, semua kamera lagi on. Jadi saya tunggu dulu pasukannya turun dulu, baru ngawal saya lagi. Saya motret ini aja dari atas gunung, pakai tele panjang untuk dapat ke Trikora ya Pak? Iya, ke HBMA itu. Karena dulu pakai film, susah. Jadi sudah gelap, belum lagi berkabut. Jadi aduh itu cita-cita lah kalau Papua tuh dunia tersendiri lah, harus diliput. Aduh puluhan tahun lah. Puluhan tahun. Dan itu Papua surga lah. Surga untuk semua apa ya.
Ya burungnya bagus, ular saya senang ular juga, saya senang reptil, amfibi. Sekarang kalau naik gunung saya suka tapi ya pelan. Saya lebih cenderung satwa. Saya tertarik tuh tadi dengan apa anjing nyanyi itu tuh, aduh tuh anjing pegunungan itu. Ya itu seperti dingo ya di Australia. Memang Papua ini kan sebenarnya ada pengaruh Australis ya, satwa liarnya pengaruh Australis gitu. Dan sekarang pengenlah diundang ke sana tuh. Cuman ya itu, sekarang kan fisik nggak terlalu kuat, jadi nggak bisa terlalu cepat-cepat lah. Cari yang gampang-gampang untuk motret burung, ular, dan kalau budaya udah ada festival. Dulu saya waktu datang 98 belum musim festival-festival. Jadi sekarang teman-teman udah banyak lah fotografer festival, udah banyak lah. Dan itu kan semua gampang, udah bisa di-create gitu ya. Kalau satwa liar kan nggak bisa di-create, kamu nggak bisa atur-atur gitu kan. Tinggal kita pinter-pinternya menggunakan alat, menggunakan itu. Tadi jadi nggak harus alat mahal. Jadi cara ngambil dan waktu ngambil itu yang paling penting. Cara ngambil dari atas, dari bawah, apa kita jongkok, apa kita berdiri. Ya, pakai HP juga, HP yang bagus cukup lah untuk media apa ya, publikasi. Ya, sementara itu dulu lah dari saya. Oke Bang, thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Caca. Oke, Mas Ari mungkin ada atau Mbak Davina juga. Davina mau berbagi mau bertanya dengan kedua narsum saya. Atau Mbak Sari, silakan. Kalau aku emang bener-bener ngelihat Taman Nasional Lawrence udah mupeng, muka pengen banget gitu. Apalagi mungkin masih punya ambisi untuk, aduh, andaikan aku bisa manjat ke atas sampai di puncak gitu. Tapi dengan umur yang udah lewat setengah abad, terus juga napas ngos-ngosan gitu ya. Jadi mungkin ya nggak sampai puncak nggak apa-apa deh, tapi paling nggak sudah nginjekin bagian dari 2 juta hektar itu. Jadi, banyak titiknya tuh. Nah, itu banyak resort. Jadi gini, Mas Riza, Mas Caca, kalau potret ke sana, aku yang menteng-mentengin nggak apa-apa deh. Jadi kita bisa berkolaborasi, Mas. Jadi kalau bilang kan, karena umur kita yang udah agak nggak terlalu muda lagi ya, masih muda sih masih, tapi paling nggak kalau misalnya Mas Riza atau Mas Caca butuh ada yang nenteng, saya masih kuat kalau nenteng-nenteng aja. Oh gitu ya. Iya dong. 2-3 kamera masih kuat lah, nenteng. Nggak apa-apa, Mas. Kita berangkat ya. Saya 12 kilo, udah tripodnya 12 kilo, udah tripod doang. Kalau cuma 12 kilo masih kuat lah, biasa bawa ini karung beras. Yakin lo, Mbak? Gue berangkatnya yakin, nentengnya belum tentu. Udah nggak apa-apa, yang penting ngomong dulu, gitu loh. Dav, ada nggak yang pengen ingin bertanya dengan Taman Nasional Bukit 30 atau dengan Lawrence, Davina? Kan tadi udah lihat nih rumahnya mereka masing-masing gitu kan, Dav. Ada nggak ingin bertanya dengan mereka? Kapan aku bisa ke sana? Itu dia, bagus sekali. Gua demen. Kemana nih Mbak Davina, mau kemana nih? Semuanya Bukit 30, mau ke National Lawrence. Ini yang jelas kami kata aku deh Mbak Sari udah itu kandidat terakhir Mbak Sari. Aku olahraganya CrossFit jadi aku lebih kuat. Kok gitu sih dia? Dari mulai training lagi nih. Ini udah mulai masalah pribadi nih. Ternyata rumah kita banyak ya? Bukit lagi Taman Nasional Lawrence karena pengen ketemu itu juga sama kayak Mas Riza. Ketemu anjingnya, aku suka banget. Hobinya lucu banget. Kalau dia penggemar anjing tuh Davina kan. Mereka ini nggak, are they friendly or wild? Oh tidak, pasti liar itu. Friendly. Itu benar ya. Kalau kan anjing sih pet nih semuanya. Itu tadi anjingku juga kan tadi kan karena aku di kebun kan dia cemburu kan terlalu jauh, jadi harus digendong lagi. Jadi kalau misalnya nanti pergi ke Lawrence, itu si Butter harus ditinggal. Kalau pulangnya ibunya bau si dingo atau si singing Papuan dog itu, dia pasti cembetutnya panjang tuh. Iya. Terus kalau di Taman Nasional Bukit 30 itu kami menanti harimau sekarang. Gimana Mbak? Berapa harimau ada di sana sekarang? Iya. Suaranya kurang kenceng dah. Ada berapa individu harimau di sana? Kalau individu kami individu terakhir itu mungkin sekitar 15 tahun terakhir. Ini perjumpaan terakhir ya Mbak ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat satu-satu benar-benar satu-satu, tapi karena kamera trap yang kita lihat setiap perjalanan, terus kita gunakan kamera trap yang terpantau di kamera trap itu ada sekitar 15 individuan. Jadi
Ini belum semuanya, tapi sementara ini sampai data terakhir 15 individu kita bisa lihat, tapi data tahun 2015 itu sekitar 25-an ada. Cuma kita update terus, terakhir kemarin 15 2018-an seperti itu. Waktu itu yang dikunjungi sama Leonardo DiCaprio bukan sih? Leonardo di TNTN, Taman Nasional Tesonilo. Bukan Bukan di di SM Bukit Bukit 30. Timbang Bukit Baling, bukan ke Bukan di 30. TN ya Pak Joni ya? Bukan ke Leonardo. Sungai Sebayang. Bukit Timbang Bukit Baling saya ikut waktu itu. Oh, wilayahnya Pak Joni. Pak Joni kebetulan dulu memang ada di Pekanbaru, di KSDA, beliau kepala bidang itu Pak Joni yang, kalau Bukit 30 tidak sampai ke Bukit 30 ya Pak Joni ya? Tidak sampai ke 30. Mungkin Fokus di Bukit dengan Pak Timbang, Joni. Bukit Baling. Bukit Timbang, Bukit Baling itu Nugi ada. Suaka Marga Satwa. Ya, Suaka Marga Satwa, Bukit Timbang, Bukit Baling. Sungai Sebayang. Sungai Sebayang. Yang aku pernah ke situ kan, Pak? Betul, di Camp Tiger dengan di camp yang di Sungai Sebayang, 2 tempat itu. Aku pernah jadi ranger for a day di situ, capek loh, for a day aja gila ya. Ya, di Camp Tigernya. Iya ya. Muter-muter hutan, jagain hutan, baru sehari. Gimana coba Pakai teman-teman? seragam Luar biasa. Luar biasa memang pekerjaan teman-teman di lapangan luar biasa Mbak David. Ya, luar biasa banget. Masih ada fotonya seragam PPU-nya itu. Memang Sumatera dan Kalimantan hutan dataran rendahnya akan duluan habis karena tiap tahun juga kebakaran nggak berhenti-berhenti, kemudian spesiesnya juga belum pulih, dia udah apa ya, belum sempat balik dia udah terus-terusan kebakar. Itulah tantangannya Sumatera seperti dan itu. Kalimantan ya. Populasi manusia juga tinggi di sana kan. Mungkin populasi manusia yang harus ditekan ya, bukan binatangnya yang di ini. Setuju, populasi manusia yang harus ditekan, bukan Ya, populasi satwa dan flora fauna, nggak boleh. Manusia ini yang banyak kan. Ya ini orang kita yang sepaham, tapi yang paham lain nggak begitu ngomongnya. Iya. Makanya kita kumpul di sini semua yang sepaham ya, yang Nah, sepaham. begitulah. Oke, aku pengen bertanya sama Bang Aca nih, gitu kan. Mas Bro, Bang Bro, kalau kita ke Taman Nasional Ya, Lawrence nih, nah itu melipirnya di mana aja tuh? 1, 2, 3 kemana aja tuh? Kan kita kagak ngerti tuh kita mau ke sono. Gimana ceritanya? Alurnya bisa sampai ke Lawrence. Oh ya, untuk ke pintu masuk kalau untuk tujuan wisata itu ada kurang lebih 3 pintu masuk kalau memang secara umum. 3 pintu masuk artinya dihitung dari pesisir. Nah, pintu masuk pertama adalah tentunya kalau mau ke spot tadi Kartens, ya di Kartens berarti lebih dekat melalui Timika. Timika. Kemudian, ya dari Timika bisa tembak langsung. Kemudian yang berikut adalah Timika, kemudian ke Kabupaten Puncak dulu di Ilaga. Jadi di utara, sebelah utaranya, belakangnya Kartens. Kemudian nanti dari sana, kemudian hiking, jalan, ya paling sekitar 2 hari sampai ke atas. Jadi jauh lebih menyenangkan, bisa telusuri hutan lumut, ya seperti itu. Atau lewat Sugapa. Jadi ada namanya Kabupaten Intan Jaya. Ibu kotanya adalah Sugapa. Intan Jaya itu tempatnya mungkin kalau teman-teman kenal namanya Maximus Tipagau, itu jalurnya. Lewat kampungnya beliau di Ugimba. Itu pendakian dengan rute kalau dari distrik atau dari kecamatan bisa 3 sampai 4 hari. Itu ukuran memang yang pejalan. Kalau yang mungkin yang tidak terlalu kuat ya sebaiknya tidak seperti itu. Lewat Timika saja pakai heli langsung turun di atas di Danau Kuning atau Yellow Valley dan sekitarnya, kemudian bisa trek. Itu adalah pilihan untuk ke Kartens. Kalau untuk ke wilayah di bagian barat daya, artinya wilayah Wamena berarti harus lewat Jayapura. Jayapura, kemudian ke Wamena dulu, dan setelah dari Wamena bisa dengan jalan darat. Ada Trans Papua yang sudah jadi dulu, ya kalau di sini mungkin ada yang sudah pernah melalui, Bu Kivin saya yakin sudah pernah. Trans Papua, Pak Bang Reza, Pak Caca, Ya. itu jalannya sekarang sudah mulus, aspal. Iya, Sudah pastilah. aspal, mulus. Sejak dikunjungi Pak Jokowi, Ya. pakai trail ria, mungkin Ya, betul. ya yang diketahui ya Pak Jokowi ya itu sudah aspal, mulus. Jadi 1,5 jam udah nyampe Habema sekarang ini.
Waduh, mantap. Kemudian nanti dengan jalan yang masih hamparan batu bisa sampai di kaki Gunung Trikora. Ya, itu kurang lebih adalah jalur masuk. Jadi atau kalau misalnya mau ke Kabupaten Intan Jaya untuk ke Kartens, bisa melalui Kabupaten Nabire. Jadi Nabire dulu, melihat hiu paus dulu di Cenderawasih. Kan di sana ada hiu paus kalau Nabire. Ya, setelah lihat hiu paus, kemudian naik pesawat karavan atau Twin Otter, kemudian turun di Sugapa atau turun di Ilaga di Kabupaten Puncak atau di Kabupaten Intan Jaya, kemudian trek jalan ke Kartens. Kemudian dari Kartens kemudian bisa turun kembali ke Timika. Itu mungkin adalah satu paket. Jadi bisa ke Nabire, ya sambil lihat hiu paus dulu, bermain dengan hiu paus, kemudian lanjut untuk ke Kartens. Ya kurang lebih tiga pintu masuk seperti itu. Oh ya, tambahan untuk Timika juga, kalau mau ke spot yang budaya, itu misalnya di Asmat melalui Timika juga. Jadi bisa ke Timika, kemudian melalui laut, kemudian dengan longboat kita bisa ke wilayah Asmat. Kurang lebih demikian, Mbak Nina, gambaran umum. Di dalam slide di film ada keterangannya. Ya. Atau Pak Freddy ada keterangan lain, Pak Freddy, Timika? Saya mau pamit dulu nih. Saya harus siap juga untuk pembicara berikut lagi nih. Nggak bisa double-double ya, sama-sama. Oke, sampai ketemu webinar berikut ya. Sampai ketemu di webinar berikut. Oke. Terima kasih. Salam buat Bang Caca ya. Yuk, Pak Edi, Pak Nur. Makasih Bang Caca. Sama-sama. Siap. Oke, Bang Freddy cerita dong sedikit. Tadi kan dari Brother Acah nih, sekarang Bang Freddy nih dari kepala seksi ya. Ya, Nggak pengen ngajak Davina ke sana. Bang Freddy, bentar, Bang Freddy. Nggak pengen ngajak Davina ke sana. Ya, siap. Ya, siapa aja. Baru kenalan nih kayak. Gitu ya, Pak Nina. Jangan grogi gitu, Bang Freddy. Lanjut aja. Siap. Baru mah Davina udah grogi aja, Dav. Malu dia, Dav. Ada. Santai aja, Bang. Suaranya kedengaran ya? Iya. Jelas ya? Jelas. Baik. Kedengaran jelas. Baik. Sebenarnya tadi Pak Aceh sudah sampaikan banyak sih sebenarnya terkait Lorentz, potensinya, aksesnya juga sudah komplit sebenarnya. Sudah diborong semua sama Pak Aceh sebenarnya. Nah, kami mungkin Pak Freddy karena takut ya, jadi Pak Freddy ngomong aja, kalau saya salah ngomong langsung ralat Pak, biar siap. Baik, lanjut Pak Freddy, silakan. Jadi tadi Pak Aceh sudah tampilkan sih sebenarnya potensi-potensi yang dimiliki oleh Taman Nasional Lorentz sebenarnya. Dan kalau bicara masalah potensi keindahan alam, kami yakin Lorentz lah gudangnya keindahan alam. Luar biasa. Karena dari sisi ekosistem tadi yang dijelaskan Pak Aceh, bentangan ekosistem dari laut sampai pegunungan alpin, tentunya masing-masing tipe ekosistem punya karakter punya keunikan tersendiri sebenarnya. Kalau di wilayah kami di pesisir, kita punya pulau, kita ada pulau-pulau juga, walaupun bukan pulau laut dalam, di sekitarnya bukan laut dalam, hanya laut dangkal, tapi keindahannya ya tidak kalah lah dibanding kita punya panorama sunset terbaik lah di situ. Pak Aceh sudah saksikan dari Asmat sebenarnya. Nah, masuk ke dalam ke pesisirnya kita punya ekosistem mangrove. Jenis-jenis mangrove kita sangat komplit sebenarnya. Kita sudah identifikasi sekitar 26 jenis mangrove kita, mangrove sejati. Dari sekitar 40-an jenis ya mangrove sejati yang ada di Indonesia. Kita punya cukup komplit. Itu pun kita masih identifikasinya masih dekat-dekat wilayah-wilayah yang terdekat saja, belum masuk ke dalam. Dan kami yakin untuk keragaman jenisnya pasti akan masih bertambah kalau kita lebih explore lagi. Masuk ke dalam lagi, ada jaringan-jaringan sungai yang tadi sempat Pak Sokoi tampilkan. Jaringan sungai sebenarnya punya daya tarik tersendiri sebenarnya. Lekukannya, kelokannya. Kemudian ada flora fauna juga, kita bisa saksikan jenis-jenis burung mambruk di pinggir-pinggir sungai, jenis-jenis burung kakak tua, jenis apalagi ya, nuri kepala hitam, banyaklah. Kemudian naik sedikit lagi ke pegunungan, ya itu tadi panorama pegunungan,
kemudian ada hutan-hutan notofagus di situ. Hutan notofagus ini tadi sudah dijelaskan Pak Aca, merupakan salah satu hutan jenis purba dari zaman Gondwana ya. Dan menariknya waktu musim tertentu dia bisa perubahan daun, dia bisa akan berwarna merah. Seperti yang ditampilkan Pak Aceh juga tadi. Kemudian naik ke atas subalpin, di atasnya pegunungan ada ekosistem subalpin ya, padang rumput tadi, padang rumput savana ya. Kemudian ada tegakan-tegakan pakis purba juga di situ, sangat menarik lah sebenarnya. Seingat saya di edisi National Geographic tahun 80-an atau 90-an sempat ada menjadi covernya ya di situ. Kemudian naik ke pegunungan alpin, nah itu tadi Kartens Piramid, Puncak Trikora, dengan kemudian menjadi wisata petualangan, yang ada di Taman Nasional Lores. Nah, kita punya 2 puncak Trikora ya, puncak tertinggi di Taman Nasional. Yang pertama adalah Kartens Piramid sebagai puncak tertinggi tadi Pak Aceh sudah jelaskan juga sebagai salah satu dari World Seven Summit. Tentunya ini menjadi incaran pendaki dunia, pendaki Nusantara juga banyak yang ingin mencatatkan diri sebagai Seven Summiter. Jadi ya di dunia pendaki itu mungkin ada list yang akan mencatat siapa yang sudah mendaki di 7 puncak dunia, termasuk di Puncak Kartens di Taman Nasional Lores. Kemudian Puncak Trikora, mungkin sedikit Pak Aca, Puncak Trikora ini adalah puncak ketiga tertinggi di Pulau Papua. Yang kedua itu adalah Puncak Mandala di Pegunungan Bintang sana. Yang ketinggiannya sekitar, beda sedikit sih, ya. Tapi di luar kawasan, Puncak itu di Trikora luar menjadi kawasan. puncak. Ya, betul. Puncak Mandala berada di luar kawasan. Nah, menariknya ketiga puncak gunung ini pernah ditutupi oleh salju sebenarnya. Yang tersisa sekarang cuma tertinggal Kartens Piramid saja. Puncak Trikora sudah hilang sudah sangat lama ya. Kita saljunya sudah lama hilang. Namun pada saat tertentu kita masih bisa saksikan sih sebenarnya ada tutupan salju. Tapi sifatnya sangat temporer, sangat sebentar sekali. Ketika matahari sudah masuk bisa langsung menghilang. Nah, menarik juga di Puncak Trikora ini sebenarnya sejarah konservasi Taman Nasional Lorentz sendiri itu berawal dari Puncak Trikora. Kita ingat tahun 1909 ada ekspedisi Lorentz, Dr. Lorentz dari Belanda, seorang peneliti di Belanda. Mereka melakukan ekspedisi untuk mencapai puncak-puncak bersalju di Papua, di daerah tropis. Ya. Nah, waktu itu yang pertama kali dicapai adalah Puncak Trikora ini dari jalur selatan. Nah, jadi ketika orang mendaki Puncak Trikora, mungkin akan berdapat tilas dengan sejarah konservasi Taman Nasional. Dan waktu itu memang ekspedisi Lorentz waktu itu 1909 mereka juga melakukan pencatatan terhadap keanekaragaman hayati juga. Nah, menarik juga di Puncak Trikora ini tergolong pendakian gunung di Papua yang singkat dan mungkin relatif murah ya untuk di Papua, karena dari Danau Habema Puncak Trikora bisa didaki dalam waktu singkat, 2 sampai 3 hari pendaki sudah bisa melakukan pendakian ke puncak dibanding dengan Puncak Kartens dari jalur Ilaga, jalur Sugapa, Ugimba butuh waktu lebih lama, 7 hari, ada yang 7 hari baru bisa mencapai ke base camp untuk summitnya. Nah, Puncak Trikora dari Danau Habema ya bisa dijangkau, dan Danau Habema sendiri kan saat ini sudah bisa diakses melalui darat, dan itu membuatnya memiliki nilai tambah sebenarnya di situ. Dan kalau kami biasa berdiskusi dengan teman-teman pemandu, teman-teman pendaki terkait Puncak Trikora, pendakian Puncak Trikora itu tidak memiliki tingkat kesulitan yang hampir sama juga dengan pendakian Puncak Kartens. Dan untuk di Puncak Trikora kelebihannya pendaki harus full teknikal karena belum ada lintasan yang terpasang di situ. Agak berbeda mungkin di Puncak Kartens sudah ada lintasan yang sudah terpasang, pendaki tinggal menggunakan alat tambahan untuk mencapai puncaknya. Nah, mungkin itu
nilai tambah dari Puncak Trikora. Dan memang sampai saat ini Puncak Trikora sendiri belum banyak yang mencapai puncaknya. Mungkin baru hanya beberapa orang saja. Karena memang yang selama ini dikenal untuk wisata pendakian di Papua hanya Kartens Pyramid. Padahal sebenarnya ada Puncak Trikora, Puncak Mandala, walaupun belum banyak dieksplor sebenarnya. Gitu. Nah, mungkin tambahan lain terkait wisata minat khusus juga ya. Ada seperti pengamatan burung, pengamatan satwa. Ini sangat menarik. Kebanyakan yang kami temui selama ini wisata minat khusus itu berlangsung di sekitar Habema dan sekitarnya. Karena memang tadi Pak Aceh sudah jelaskan juga di situ banyak jenis-jenis burung yang unik, yang langka dan sangat menarik bagi birdwatcher dari luar. Oke. Sip. Oke, dah cukup Kang Freddy. Mungkin sementara begitu, Mbak Nina. Enggak, soal ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Untuk kedua Taman Nasional ya, ada pertanyaan, ada nggak sih wisata sekolah anak yang bisa mengetahui rumahnya adalah Indonesia, sebagian kecil adalah Taman Nasional. Nah, ini siapa yang mau jawab dulu nih, Lawrence atau Bukit 30? Boleh saya duluan, Mbak Nina. Oke. Maksudnya sekolah anak gimana, Mbak? Ya, ada nggak sih paket atau bisa nge-trip nih anak sekolah misalnya kan, pengen tahu misalnya ke Taman Bukit 30 gitu kan. Bisa nggak kira-kira tuh sekolah misalnya field trip lah gitu kan. Oke. Oke, baik. Kalau di Bukit 30 memang kita ada kegiatan rutin untuk edukasi ke sekolah-sekolah tentang kawasan kita sendiri, memang sudah ada. Kemudian bahkan anak TK, kalau anak TK tuh malah sering Mbak ke kantor. Jadi kita justru ngajarin mereka, mengedukasi mereka bahwa kita tuh tempatnya binatang, tumbuhan banyak banget di kawasan, dan seperti itu dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang anak-anak bisa pahami, itu sering kita lakukan. Memang sudah jadi program kita untuk ke sekolah-sekolah, itu ada emang Goes to School ya namanya teman-teman. Kemudian nanti kan memang sudah ada program untuk itu. Mungkin itu kalau di Taman Nasional memang sudah ada, kita berikan edukasi terkait lingkungan hidup kawasan Taman Nasional ke anak-anak sekolah, mulai dari TK sampai anak SMA, bahkan kalau untuk universitas ini sudah jadi tempat praktek mereka, dan mereka excited kalau suruh praktek di Taman Nasional, mereka senang sekali seperti itu. Begitu Mbak Nina. Siap. Lawrence ada? Misalnya paket sekolah ke Lawrence gitu dengan perjalanan panjang gitu kan? Iya. Di Lawrence sejauh ini belum ada paket untuk anak sekolah ya. Karena tadi kita sebut ini wisata atau paketnya adalah minat khusus. Nah, sehingga yang ada hanya visit to school, kita yang berkunjung ke sekolah ya. Jadi kalau school visit, sekolah berkunjung ke kawasan sampai saat ini belum. Kecuali di wilayah selatan, di wilayah seksi wilayah 1. Jadi itu pun tidak sampai ke kawasan, hanya edukasinya seperti yang tadi Bu Vivin sampaikan. Jadi ke sekolah-sekolah berkolaborasi dengan mitra, kita sebut MSF, Multi Stakeholder Forum. Jadi itu ada terbentuk Multi Stakeholder Forum, jadi semua berkolaborasi jadi ke sekolah bareng, memberikan arahan, memberikan pemahaman. Karena memang ini luar biasa. Luar biasa bahwa anak sekolah tidak diajarkan muatan lokal ya dalam kurikulum nasional, sehingga hal-hal seperti ini memang baru dirancang, jadi belum berjalan dengan normal. Dan paket untuk anak sekolah berkunjung ke kawasan memang belum sama sekali ya, karena tanda kutip ini masih yang minat khusus, jadi yang mau fotografi, yang memang datang, karena semuanya kalau misalnya dari Jayapura harus naik pesawat. Kalau anak sekolah kayaknya berpikir sekian kali, dari Jayapura harus naik pesawat dulu ke Wamena, kan repot. Kecuali anak-anak sekolah kalau yang ada di wilayah Wamena, tetapi kan mereka ya setiap hari berinteraksi dengan alam, jadi tidak terlalu menarik ya, karena akses terutama untuk menuju kawasan masih. Ya, halo ada Pak.
Kita standby kok, Bang. Manina bisa kedengaran suara? Masih kedengeran. Dengeran. Iya. Masih. Kedengeran. Maklum kami di Wamena jaringannya nyicil, ya tidak pakai kabel ya, jadi Iya. ya dimaklumi. Suaranya nyicil. Nah, Bang kami Sokoy. coba hilangkan videonya dengan suara aja. Ya, Bang lanjut. Sokoy. Bang Sokoy, ini ada pertanyaan dari teman kita Sulis Rohmani yang kebetulan nontonnya dari YouTube streaming. Jadi ada pertanyaan begini, bagaimana Taman Nasional Lawrence menjaga hubungan dengan masyarakat setempat dan kearifan lokal yang ada? Halo? Iya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang menarik, bagaimana menjaga hubungan dengan masyarakat. Itu tadi kami sudah jelaskan. Berbicara Lawrence berarti berbicara Papua seutuhnya. Ada 3 suku besar yang ada, wilayah adat yang ada di Lawrence. Itu terdiri dari kurang lebih 9 suku ya, suku tersebar di 10 kabupaten. Nah, bagaimana cara menjalin? Tentunya kita mengedepankan nilai budaya, kemudian adat istiadat dari masyarakat lokal. Nah, kami mengingat bahwa di Papua adalah spesialis ya, otonomi khusus lah disebut, sehingga hal-hal yang ditanyakan itu sudah wajib hukumnya untuk dikolaborasikan dengan program Taman Nasional. Kami sudah memulai dalam 2 tahun terakhir dan sudah dimulai cuma lebih intens lagi dalam perencanaan, menyusun zonanya, membagi ruang, mana yang inti harus dilindungi, mana yang harus bisa untuk dimanfaatkan, mana nasional, karena nilai sejarah, nilai budaya, itu kami kelompokkan menjadi zona ya. Kalau memang pemukiman, ada pemukiman banyak di dalam, memang sudah terakomodir di dalam zona, pembagian zona, karena pengelolaan Taman Nasional rohnya adalah zoning, sistem zona bagi ruang. Dan itu pemukiman untuk kemanfaatan tradisional. Sudah ada, tradisionalnya luar biasa, Lawrence. 400.000 hektar. 400.000 hektar itu hanya untuk tradisional doang. Jadi itu kurang lebih bisa langsung menjawab tadi pertanyaan, karena 400.000 hektar dari kawasan ini adalah untuk tradisional zonanya. Kurang lebih demikian, ya. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan nih. Ini kedua Taman Nasional ya. Ini kan setelah mau new normal kita ya. Untuk 30 sama Lawrence itu kapan kira-kira dibuka? Karena ada yang bertanya juga tuh untuk Bukit 30 dan Lawrence kapan kira-kira dibuka, karena sudah gatel nih. Ada teman yang ingin berjalan masuk ke rumah kalian. Mungkin duluan ya Bang Acas Saya dulu ya. ya. Ya udah Abang duluan gantian. Iya. Silakan. Siapa dulu? Aku nih. Oh iya. Mumpung saya masih pegang mic soalnya ini Bu Titin. Ya udah lanjut Aku dulu Bang lah, Sokoy. udah pegang mic saya. Oke. Biar ribut berdua. Iya, jadi kalau untuk sweet. Untuk ya saat timur dan barat Citos dulu lah Bu Titin. Iya. Pertanyaan itu kami tidak bisa jawab saat ini. Kenapa? Karena kami menyesuaikan dengan kebijakan protokol dari kesehatan ya, COVID, kebijakan pusat maupun kebijakan dari Pemda kabupaten dan provinsi setempat. Jadi kami tidak bisa pastikan sekarang, menunggu sampai nanti ada pemberitahuan secara resmi, belum ada. Yang mau datang pakai apa? Gitu. Harus datangnya pakai rapid test dan segala macam. Saya pikir semua sudah paham. Terima kasih. Silakan Bu Vivian. Udah nggak berantem lagi terima nih. kasih. Nggak berantem. Oke, Mbak Nina. Jadi kalau untuk TNBT sama tadi, ada juga regulasi dari pusat dan dari kabupaten ya. Kebetulan sebenarnya kalau di Kabupaten Indragiri Hulu itu kondisinya zona hijau, aman sih, relatif aman. Dan yang datang pun bukan dari luaran, nggak perlu pakai rapid test karena kita kebanyakan selama ini masih masyarakat lokal ya, masyarakat lokal antara
dari Inhu ataupun Inhi sendiri, jadi nggak perlu pakai rapid test. Tapi tetap kami masih menunggu kebijakan dari kabupaten, situasinya sudah boleh nggak dibuka. Kalau dari kami sendiri, sebenarnya kami sudah siap, kondisi kami sendiri itu zona hijau. Kami sendiri sudah ngantor 100% nggak pakai work from home lagi, jadi situasinya insya Allah aman. Cuman tetap insya Allah aman, tapi tetap harus koordinasi dengan kabupaten karena Pak Kapolresnya agak sulit untuk kita kumpul-kumpul, mungkin seperti itu yang perlu ada pendekatan. Dan itu dulu sih sebenarnya yang perlu kita lakukan. Takut sama suku Talang Mama kali dia ya, COVID ya, sono ya. Takut kalau suku Talang Mama insya Allah mereka kan lebih aman ya, jauh dari mana-mana mereka, jadi justru kita yang datang ini ya mungkin membahayakan mereka sebenarnya. Ya, betul. Seperti ada lagi itu, Mbak Sari atau Davina? Bang Barita, saya minta terakhir nanti Bang Barita ya Bang, senior Bang Barita, saya todong nih nanti Bang Barita. Mbak Sari atau Davina ada lagi sebelum saya tutup? Apa ya? Saya sih cuma nunggu undangan, sama Davina juga kan ya, kita nunggu undangan ke Lawrence dan nunggu undangan ke Bukit 30. Oke. Tapi kan dulu, tapi kan kudu izin dari gua dulu. Bagaimana kalian berdua kan? Gini ya, dari kemarin-kemarin kan kita sudah ada kesepakatan bahwa saya menghibur harimau, saya menghibur orang hutan, saya menghibur anjing yang bernyanyi. Saya ini menghibur, jadi kemana aja saya siap diundang untuk menghibur flora dan fauna. Izin gua dulu lah, melangkahi itu, kayak harimau melompat. Oke. Baik, obrolan sore kita hari ini, kalau nggak ada lagi, Davina atau Sari Kuswoyo, terima kasih waktunya. Saya minta closing statement dong dari Bang Barita, Bang. Atas hari ini, Bang Barita. Manulang. Halo, Bang Barita. Wah, dia kayaknya nggak dengar tuh. Atau Davina deh, closing statement-nya dong. Davina untuk teman-teman di sini, ya nggak apa-apa, pesan-pesan dan apalah gitu buat kita para penikmat alam, pencinta alam yang udah gatel, pengen ke alam liar gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya sebagai bangsa Indonesia harusnya bersyukur dan bisa bangga ya bahwa kita itu kan dikaruniai oleh alam yang luar biasa indahnya gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh dulu ke luar negeri gitu loh untuk menikmati alam yang bagus gitu loh. Di Indonesia itu mau pilih apa juga ada gitu loh. Mau laut, mau hutan, mau gunung, mau bukit, mau apa semuanya ada gitu loh. Kita sebagai individu orang Indonesia harusnya mengenal alam di rumah sendiri, explore dulu gitu loh sebelum kita ke luar negeri gitu. Menurut aku sih ya, karena banyak sekali sih yang ingin aku jelajahi dan banyak sekali yang aku datengin gitu loh. Selama ini kan memang aku lately memang kerja bersama BASF ya untuk pelestarian orang hutan gitu loh. Jadi kemarin-kemarin memang masih di Kalimantan terus, tapi ternyata banyak sekali kan yang luar biasa indah gitu. Meskipun aku udah kemana-mana juga sih, ke Sumatera juga udah pernah, ke Sulawesi pernah, ke Papua juga pernah gitu kan. Tapi ya nggak akan ada habisnya gitu ya Mbak Nina ya, Mbak Sari ya, kalau kita ngomongin Indonesia gitu. Jadi ya marilah kita mengenal kekayaan alam bangsa kita dan kita sebarluaskan ke mana-mana bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Itu semua tapi harus tetap dijaga, tetap harus dilestarikan. Dan itu kerjasama bukan satu individu aja atau yayasan aja atau pemerintah aja, semua level masyarakat harus ikut melestarikan menjaga alam yang kita punya. Gitu. Oke, thank you Davina. Jangan kapok ya Dav, ngobrol santai ini ya Dav. Emang kacau semuanya, apalagi hostnya nih ngaco semuanya udah yang benar. Oke baik, saya akan kembalikan ke Om Edi dari saya dan Sari. Mbak Nina, Mbak Nina, boleh ngomong sebentar? Monggo. Saya nggak berjanji karena situasi sekarang berbeda, tapi saya catat pengen ngundang Mbak Nina, Mbak Sari dan Mbak Davina ke kita. Tapi saya nggak janji ya, nanti insya Allah. Iya. Terus yang kedua Mbak, aku punya buat Mbak Nina, Mbak Sari, tapi cuma kaos TNBT nggak apa-apa ya? Ya, siap. Mbak Nina, Mbak Sari, Mbak Davina, contohnya ada nggak? Lihat dong, ada nggak contohnya? Contohnya Mbak Nisa boleh dong dipasang tadi yang aku punya. Aduh, asik kita dapat oleh-oleh. Tukang kopi zong. Tukang kopinya belakang. Jangan iri, ketua kedai, diam aja, cicing nggak? Mbak Nisa kalau bisa ditayang, kalau cuma tulisan TNBT saja.
Nah, coba pengen lihat, kita kan penasaran atuh. Ece. Mbak Nisa mana Mbak Nisa? Susah kayaknya ya. Bisa tidur kali ya? Agak susah, soalnya masih di HP. Oh ya udah oke. Tapi Biar aja kepo, biar kepo, biar kepo. Alamatnya dititip ke Mbak Nisa saja ya, alamat pengirimannya nanti kita kirim sampai ke tempat. Ya Om ya. Belokkan ke Kutai semua. Pokoknya boleh nanti diatur. Terima kasih. Yang pasti terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang lebih baik buat kami Amin. khususnya. Oke, baik. Saya Nina Amban dan rekan saya. Saya Sari Kuswoyo. Oke, saya akan kembalikan lagi ke tukang kopinya, Medi. Pesan dari saya adalah mari kita mari kita jelajahi rumah kita, ketahui rumah kita lebih dalam, dan kenalilah untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus, khususnya ada di Taman Nasional yang ada di Indonesia. Karena alam dan budaya kita sangat luar biasa. Salam lestari, merdeka. Silakan Om Medi. Nina. Silakan Om Medi.